Semua, selamat sore. Kita akan mulai webinar kita pada sore ini yang judulnya 7 emosi. Nanti pembicara ini adalah Dr. Sony Ambudi. Lebih detailnya nanti Mas Sony akan menjelaskan sendiri. Dan sebagai informasi bahwa webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Krakalers 80 angkatan 1980 Psikologi UI dengan TCM Indonesia yang di sini diwakili oleh host Dr. Arianando dan pembicaranya narasumbernya adalah Dr. Sony Ambudi. Silakan Mas Sony perkenalkan diri lebih lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di chat ya. Pertanyaan nanti akan dibahas belakangan ya Mas ya. Iya. Oke. Terima kasih Fani, terima kasih semuanya, terima kasih Arya sama Indo TCM-nya yang udah sering sekali ini mendukung saya untuk menyampaikan ilmu baru yang umurnya udah 5.000 tahun. Oke, saya Sony Ambudi. Saya dulu terlibat sama Krakal karena saya dulu dapat Fitri. Jadi beberapa orang udah sering ketemu. Saya lihat ada Mbak Dini nih, Mbak Dini. Assalamualaikum Mbak Dini. Siapa lagi nih? Tadi Pak Retno, terus siapa lagi tuh? Tante Gomba. Tante Gomba. Aduh, habis kirain. Tampaknya masih mahasiswa sih, Mbak, Tante Gomba. Oke ya, dan pada semuanya, terima kasih. Saya Sony. Dulu saya dokter dulu. Tapi terus saya kalau istilahnya orang teman-teman saya di Bandung tuh mabal katanya ya. Akhirnya saya ketemu dengan Chinese medicine ya. Chinese medicine atau kedokteran Tionghoa, saya terjemahkan seperti itu. Nah, maaf. Terus udah gitu saya mulai belajar tahun baru aja sebenarnya sih, relatif baru lah kalau dalam ukuran kedokteran Tionghoa atau Chinese medicine yang disingkat sebagai TCM biasanya. Dia itu ukurannya selalu ratus-ratus gitu. Jadi saya belajar tahun 2006 sampai 2008. Kemudian saya sempat ke Tiongkok 2010 dan 2014 ya. Jadi ya relatif baru lah, 12 tahun ya saya praktek ya, ditambah 2 tahun jadi 14 tahun lah saya kenal sama Chinese medicine. Nah, itu ukuran yang kalau diukur dari sejarahnya Chinese medicine yang sudah 5.000 tahun berlangsung, itu sangat pendek lah gitu. Jadi ya kalau saya dibilang tahu banyak pasti enggak gitu. Jadi ya saya itu melakukan banyak seminar seperti ini hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita nggak tahu bukan berarti bahwa itu tidak baik, tidak bagus gitu. Ya, dan waktu saya pertama kali ketemu, guru saya pertama, Dr. John Campbell, itu seorang obstetrician ya kalau di New Zealand itu ya. Itu orang bule, orang New Zealand. Dan dia sejak dia ketemu sama Chinese medicine ya, dia sekolah ke Nanjing waktu itu. Dia nggak pernah lagi pakai ilmu kedokteran baratnya, jadi hanya memakai Chinese medicine. Nah, dia sendiri waktu saya ketemu aja dia sudah mulai tahun 78 2006 ya, sekitar hampir 20 tahun lah dia itu kenal sama Chinese medicine, dan sekarang sudah pensiun ya. Sudah mungkin 70 tahun kali sekarang. Oke, nah itulah saya. Kalau mau cari saya bagaimana saya apa aja yang udah saya kerjain itu ada di LinkedIn ya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih juga kepada Fani dan teman-teman di Krakal 80 ya, sahabat-sahabatnya dulu mungkin juga suka ngelihat saya kalau saya nganterin si nyonya gitu, saya istilahnya ya, makan di mana gitu kan, ketemu di mana gitu. Jadi
Ya. Nah, sore ini saya mau sok-sokan gitu ngomongin soal apa namanya, soal psikis gitu. Yang kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu Chinese medicine itu disebut sebagai emosi gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Soalnya saya dulu sama Fitri nggak belajar gitu. Saya suka lagi ngurusin anak-anak dulu, saya ingat anak-anak masih kecil. Saya suka bilang, lo yang psikolog itu siapa? Saya bilang gitu. Tapi dia juga suka fit. Habisnya dia suka, udah deh katanya, Mas Sony aja yang ngurusin gitu. Nah, jadi saya sore ini punya topik mengenai 7 emosi. Silakan, itu apa namanya ininya, teknisinya. Nah, 7 emosi. Silakan ya. Oke. Jadi ya. Jadi saya kasih judul ini nih. Nah, jadi judulnya nih udah berubah berapa kali nih ya. Jadi 7 jenis emosi yang melukis dan mewarnai manusia. Ya. Jadi nanti kita lihat bahwa manusia ini sendiri nih nanti ada terminologinya yang pas gitu ya. Nah, jadi dan ini kalau saya kedengarannya akademis ya, apa namanya, bukan karena saya sok-sokan gitu, tapi saya kepingin orang melihat bahwa Chinese medicine itu adalah sesuatu yang punya teori yang kuat dan sangat saintifik, ya, yang tidak seperti yang digambarkan atau yang dipraktekkan oleh banyak yang mengaku sebagai praktisi TCM. Ya, sayang sekali memang ya, sayang sekali karena ini ilmu ini luar biasa ya. Jadi saya ngomong ya indahnya TCM. Nanti kita terakhir akan lihat betapa indahnya Chinese medicine ini, ya, Chinese medicine. Jadi apa tuh? Kita bisa melihat bahwa Chinese medicine itu melihat sosok manusia itu, sosok apa namanya, betul-betul sebagai human being. Nah, itu jadi istilah itu bagus sekali tuh, human being. Kalau lagi sama orang pasien saya di New Zealand, saya enak benar ngomongnya. Jadi saya bilang bukan human body, tapi human being. Itu yang diobati oleh Chinese medicine ya. Jadi sosok manusia. Nah, di Chinese medicine memang setiap istilah itu dia itu punya definisi gitu. Nah, ini yang orang nggak tahu gitu loh. Jadi saya pikir ya pokoknya udah, misalnya yang namanya herbal itu bukan berarti itu semuanya tanaman, bisa juga batu juga masuk gitu dalam klasifikasi itu. Nah, jadi memang ada definisinya. Nah, kita bilang ini sekarang pakai emosi, dan emosi itu adalah sesuatu yang dipakai sebagai ukuran dari fungsi alat-alat tubuh manusia. Nah, dan di dalam Chinese medicine diagnosis itu harus bisa mengukur emosi. Ini luar biasanya ya. 5.000 tahun yang lalu mereka udah punya ini. Yang sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengukur itu. Nanti saya ada sedikit cerita lah. Oke, silakan lanjutkan slide-nya ya. Ya, jadi sore ini saya mau ngajak belajar melukis. Enggak deh ya. Nah, kalau saya ngomongnya aneh-aneh, emang itulah saya ya. Mungkin itu dulu yang bikin Fitri jatuh cinta, karena saya ngomongnya itu nggak pernah lempeng gitu. Jadi kita mau belajar melukis. Jadi memang dari judulnya memang itu, nanti kita akan lihat gitu ya, betapa bahwa manusia itu sosoknya ya. Jadi bukan hanya fisik tapi juga psikologisnya itu dilukis oleh si emosi ini ya. Dan nanti siapa itu alatnya itu nanti kita akan lihat. Kita punya alatnya di dalam ini. Kuasnya, brushnya. Oke, lanjutkan. Saya berusaha cepat supaya nanti bisa enak, kita banyak pertanyaan ya. Banyak untuk pertanyaan. Jadi saya cuma bikin catatan aja bahwa yang saya sampaikan sore ini itu sepenuhnya berdasarkan kepada kitab klasik namanya Huang Ginejing. Ada dua bagian besar namanya Suwen sama Lingzu. Yang terbit 2.300 tahun yang lalu. Jadi Huang Ginejing itu, buku itu terbit 2.300 tahun yang lalu, bukan minggu kemarin, bukan ya. Kalau ada orang yang mau membandingkan sama buku-buku apapun lah, boleh dibilang ya kedokteran mana kayak ya itu, nah kitab kedokteran Tionghoa ini sudah terbit 2.300 tahun yang lalu, dan isinya sudah dibahas, dipersiapkan oleh ribuan banyak pendahulu-pendahulu sejak 4.000-an tahun sebelumnya. Jadi angka 5.000 itu ya apa namanya,
buat sopan-sopanan aja gitu, supaya orang nggak bilang sombong gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka pengetahuan kita semua mengenai Chinese medicine. Ya, jadi kan banyak orang suka bilang, wah itu nggak scientific. Saya sering berhadapan sama orang kayak gitu, termasuk teman-teman dokter sendiri. Saya bilang belajar dulu lah, baca dulu. Saya aja waktu saya baca bukunya, buku Huang Di itu, saya boleh dibilang ya apa namanya, terengah-engah ya. Karena semua emang sudah dijelaskan di situ ya. Sayang memang ditulis aslinya dalam bahasa Mandarin yang tidak banyak orang paham ya. Termasuk orang Tionghoa sendiri loh. Orang Tiongkok sampai yang dari negeri Tiongkok sendiri itu belum tentu bisa paham. Mungkin bisa tanya sama Arya ini yang apa namanya yang teknisinya Zoom ini yang sekolah di Tiongkok selama 7 tahun ya. Mendapatkan masternya dalam MPL. Oke, terusin. Silakan teruskan. Terusin ya. Oke, nah, kan kita bicara lukisan. Nah, sekarang ini saya kasih nih lukisan yang kayak gini. Kalau kira-kira kalau lukisan kayak gini nih, yang melukisnya ini bener apa? Apa serius melukis apa cuma nyipratin aja kan gitu. Nah, ya, jadi ini jelas ini bukan lukisan yang bagus. Ya, warnanya sih menarik ya, tapi kalau yang melukisnya siapa namanya Van Gogh atau Rembrandt ya mungkin harganya bisa mahal, tapi kalau kita mau jujur ya enggak lah. Ya, ini bukan lukisan. Oke ya, silakan lanjutkan ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk nih sama materi inti. Nah, kalau kita lihat foto dari apa perempuan ini ya. Ini ada 25 foto nih. Yang menunjukkan emosi yang berbeda-beda. Ya. Dan orang kadang-kadang dia itu dilihat itu dari sini terus kemudian ngambil kesimpulan ini orangnya lagi marah, ini orangnya lagi sedih. Padahal kadang-kadang ada orang yang nggak pernah senyum tapi dia sebenarnya orangnya itu baik gitu ya. Waktu saya belajar betul, saya di New Zealand dan dulu sebelumnya di Australia itu kalau saya misalnya ketemu sama orang Somalia, mereka itu nggak ada senyumnya gitu. Nggak ada senyum. Tapi kalau mereka udah kenal, waduh mereka cintanya luar biasa. Saya kalau ketemu orang Somalia tuh dipeluk terus langsung brother gitu, I miss you so much. Gitu. Ya, karena mereka itu 30 tahun dalam perang. Jadi itu kita nggak bisa ini. Dan kalau di dalam Chinese medicine ini tidak diperhatikan, bukan tidak diperhatikan, apa tidak dicatat sebagai sesuatu hal yang penting dalam analisisnya nanti ya. Jadi ada orang nangis-nangis, nanti ada kasus yang menarik sekali yang akan saya tampilkan. Jadi kalau ada orang mukanya tuh nangis, sedih segala macam itu belum tentu dia sedih di dalamnya gitu. Ya, dan itu hal-hal seperti gitu itu banyak kita lakukan kan. Kita misalnya ketemu orang karena kita lagi kepengen supaya suasananya baik ya kita senyum gitu. Padahal mungkin dalam hati kita lagi nangis atau dalam hati kita lagi marah. Ya, jadi ini sebagai contoh bahwa yang namanya emosi itu kalau dilihat hanya dari penampilan muka atau wajah itu, dia itu nggak bisa kita pastikan dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat ini ya, kita lihat si raja hutan ini, kira-kira apa nih emosinya dia nih? Ya kan? Ya. Ada satu, aduh saya namanya siapa? Si Dean ini, saya seneng banget tuh sama Instagramnya. Nah, dia itu hidup sehari-hari dengan dia orang Swiss Austria ya. Nah, dia ini hidup sama si raja hutan dan binatang-binatang buas dan itu dia bisa bercanda gitu sama mereka gitu. Ya, padahal kalau kita misalnya sekarang lihat ada satu ekor raja hutan seperti gini terus kita bilang dia kayaknya lagi sedih terus sudah gitu kita mau datang ngelus-ngelus bisa kita hilang tangan atau hilang nyawa gitu kan. Ya, jadi ini emosi menarik sekali. Dan ini bukan sekedar hanya dia urusan dia marah, menangis, segala macam. Ini urusannya dengan kesehatan. Bahkan nanti kita akan lihat dia akan berurusan dengan kesejahteraan manusia. Ya, atau satu sosok manusia. Saya nggak bilang manusia semuanya lah ya. Silakan ya. Nah, di Chinese medicine, di Chinese medicine ada 7 jenis emosi. Ya, boleh dibilang apa namanya, boleh diterjemahkan perasaan, boleh ya. Jadi ada gembira, sebenarnya itu apa kalau diterjemahin bahasa Inggris itu joy gitu. Jadi saya tulis gembira banget gitu ya, gembira kalau kata orang Sunda.
ada marahnya, ada duka, ini yang sedih yang mendalam, ada cemas, ada melankolis, ada takut, dan ada takut banget, ngeri gitu. Orang kan suka bilang, oh apa namanya cemas itu kalau asam lambung bikin cemas, anxiety katanya. Sampai ada grup-grup di Facebook itu menyebutkan diri dia itu punya penyakit mah dan cemas gitu. Saya nggak tahu siapa yang punya usul kayak gitu. Oke, jadi ada 7 nih ya, ada 7 jenis emosi. Nah, dan ini nanti kombinasinya itu bisa menimbulkan efek-efek emosi lain atau bahkan efek kesehatan. Silakan ya. Nah, oke, saya bahas satu-satu ya. Jadi di dalam ini saya apa namanya lupa apa naruhnya sequence nih ya. Harusnya saya kasih tahu ada 5 alat dalam atau organ dalam di dalam tubuh manusia yang dia berperan untuk mengelola seluruh sistem tubuh manusia. Ya, ada jantung, paru-paru, liver, limpa dan ginjal ya. Dari 20-an lah, sekitar 20-an alat dalam ya. Dalam itu ada 5 ini yang dia memegang peranan penting dalam mengelola seluruh sistem tubuh manusia. Nah, kalau saya ngomong seluruh sistem tubuh manusia itu bukan cuma yang sifatnya fisiologis ya, tapi juga psikologis. Ya, jadi misalnya jantung itu dia mengelola rasa gembira. Ya. Kemudian paru-paru dia itu mengelola rasa duka tadi, duka yang mendalam. Kemudian liver itu dia mengelola marah. Nah, ini saya udah pernah bikin webinarnya nih sama teman-teman di mana di Australia, ya. Dan apa mereka juga baru dengar ini ya dalam bahasa Inggris. Silakan ya lagi ya. Kemudian ada limpa, ada 2 dia. Limpa itu mengelola rasa cemas dan juga melankolis. Jadi kalau ada orang kelihatannya lu mendayu-dayu segala macam, mungkin limpanya tuh kuat banget gitu. Ya. Kalau orang lagi pacaran yang punya anak ABG gitu, nah limpanya kuat gitu. Atau limpanya malah nggak kuat gitu kalau di Chinese medicine seperti itu. Nah, ada ginjal. Ginjal ini ada rasa takut, rasa ngeri. Ini dicontohkan ginjal gini. Contohnya ginjal kalau misalnya kita lagi, saya ingat banget tuh Dr. John Campbell, tuh guru saya yang pertama. Dia bilang ginjal itu bisa diserang tanpa kita perlu menyentuh ginjalnya. Jadi misalnya kita pergi satu rumah, kita terus mau masuk, pergi berdiri depan pintu, tiba-tiba ada anjing datang dari dalam ya, seolah-olah mau nerkam kita ya. Dan itu saya pernah lihat sendiri sama adik saya. Tapi tidak se-ekstrim itu. Saya pergi ke rumah eyang, salah satu eyang, saya jalan kaki, itu rumahnya besar sekali. Nah, di depan saya baru mau cari apa namanya bel, itu tiba-tiba anjingnya dari dalam masuk gitu, apa namanya lari keluar. Dan kebetulan saya orangnya kayak nggak tahu ada bebal kali ya, nggak punya rasa takut, saya diam aja, tapi adik saya sampai loncat gitu ya, adik saya perempuan. Nah, itu kalau dia takut, kemudian si ginjal ini tertekan atau ditekan. Kemudian ginjal ini dia berpasangan dengan kandung kemih. Kalau ginjal ditekan, kandung kemihnya juga jadi lemah. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya urinnya dilepas. Urinnya dilepas sehingga celananya basah gitu ya. Ya, orang bilang ya buang air kecil di celana gitu ya. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ginjal itu dia punya tugas untuk atau bisa diganggu, bukan tugas, tapi bisa ditekan atau diganggu oleh perasaan ngeri gitu. Terus ya. Nah, sekali lagi kita sekarang mau melihat ya bahwa bagaimana alat-alat dalam itu bisa melukis kesehatan satu sosok manusia. Terus lagi ya. Oke, nah kita langsung aja nih loncat pakai ini. Kalau nggak pakai kasus, saya udah sering bilang, saya dulu pernah dituduh ya. Kayaknya kalau Dr. Sony dulu ada, saya bikin seminar, saya ingat. Dr. Sony itu kalau ngajar, saya ngajar di Bandung kalau nggak salah ya. Cuma cerita aja katanya. Makanya saya suka menyebut diri saya itu sebenarnya tukang dongeng gitu ya, bukan ahli tesis Chinese medicine gitu, saya tukang dongeng. Jadi saya punya 2 kasus klinik ini ya. Yang satu baru aja saya kerja ini. Dia seorang mantan pejabat tinggi, umurnya 79, gagah perkasa, badannya lebih tinggi dari saya,
kekar banget ya. Dia punya apa tuh namanya Parkinson ya, kedua belah tangan. Nah, dia apa sejak ditinggal istrinya katanya 10 tahun yang lalu ya. Nah, setelah si istri itu menderita stroke selama 12 tahun. Pokoknya kalau ketemu itu saya dari ketemu dia selalu air matanya berlinang, terus dia cerita apa sambil cerita istrinya gimana dulu dia pertama kali ketemu, kemudian dia apa tuh ya zaman dulu cuma pendekatan aja, nggak ada pacaran ya pokoknya saling. Nah ya, nah setelah saya periksa dengan cara Chinese medicine tentunya ya, jadi diperiksa lidah dan diperiksa nadi, itu dia baru kali keempat saya ketemu. Jadi 3 pertama itu saya nggak terlalu jelas gitu. Nah kalau di dalam tadi saya udah jelaskan ya, di dalam Chinese medicine itu yang mengelola rasa duka itu kan paru-paru. Jadi orang kalau ngelihat dia, oh begitu lihat langsung kesimpulannya, oh diagnosisnya paru-paru nih yang lemah gitu. Pada pemeriksaan keempat saya baru lihat bahwa livernya yang lemah. Ini luar biasa nih. Kemudian pada kali kelima saya tanya, saya bilang coba cerita bagaimana kejadiannya dulu waktu pertama kali istrinya itu masuk rumah sakit, apa terserang stroke. Ya, gitu ya. Jadi dia bilang katanya, ya suaranya keras kayak. Oh, ada yang protes kan? Ya lumayan keras. Lumayan keras, bisa pakai di unmute dulu, Dokter Sony. Oke, dah, dengeran ya? Iya, keras. Oke, nah, jadi dia itu waktu istrinya terserang stroke, terus kebetulan ya dia sudah anak-anaknya sudah keluar dari rumah ya, sudah berumah tangga. Nah dia yang mengurus tuh dari awal istrinya kena stroke, terus dia bawa ke rumah sakit, dan di situ dia cerita bahwa dia itu setelah istrinya ada di rumah sakit beberapa hari, yang ada kemudian bukan rasa sedih, tapi rasa marah karena dia bilang ini istri saya udah di rumah sakit kok nggak berubah gitu. Jadi istrinya itu rupanya waktu itu stroke-nya itu parah sekali ya, jadi sampai paralisa ya, sampai lumpuh. Nah dia merasa marah gitu, merasa marah, dan kemarahan itu ada terus selama dari mulai istrinya terserang stroke 12 tahun sebelumnya plus 10 tahun, artinya lebih dari 20 tahun. Gitu. Dan jadi saya menemukan bahwa sebenarnya yang alat tubuh yang atau organ dalam yang kena itu adalah yang liver, bukan yang paru-paru, tapi memang punya pengaruh terhadap paru-paru. Kemudian saya obati dengan bayam, dan dalam 3 bulan Parkinsonnya sudah hampir hilang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi gitu. Jadi ini saya mau kasih lihat bahwa yang namanya emosi itu luar biasa. Dan dia sudah berobat. Ini saya bukan ngajarin jelek loh ya. Dia sudah berobat segala macam lah, apa namanya, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Sekarang itu alhamdulillah dia lepas semua. Ya, tidak makan apa-apa kecuali ya serobayam itu ya, yang dikonsumsi secara istilahnya terukur. Jadi ada dosisnya. Ada dosisnya ya. Jadi bukan serobayamnya bukan satu baskom, bukan. Ada dosisnya. Kapan dimakan dan sebagainya. Lanjut ya. Nah, kasus kedua adalah perempuan Kiwi. Nah, ini seru sekali nih. Dia umur 65, datang sama suaminya. Ya, saya lupa dia apa dulu profesinya, tapi suaminya saya ingat bener insinyur. Dan dia nggak percaya sama Chinese medicine gitu. Ya. Teman-teman saya yang insinyur ya setengah mati juga ya. Nah, jadi dia datang dengan nyeri hebat pada tongkat sebelah kanan. Jadi dia itu pakai tongkat, dan dia itu enggak, kalau kakinya itu napak itu jejek itu istilah Jawanya. Itu nyerinya itu mengalir dari ujung kaki itu, telapak kaki sampai ke badan atas. Nah, itu dia jalan tuh sampai kelihatan sekali menahan sakit, dan dia udah diobati oleh spesialis nyeri. Udah lama sekali dan nyerinya tidak bisa kurang. Dan saya ketemu bahwa dia itu ini suaminya yang kedua ya. Jadi dia ketemu itu saya ketemu itu dia pada sekitar 40 tahun yang lalu ya. Jadi pada pernikahan pertama lah. Nah, dia itu dikejar-kejar suaminya yang pertama itu, rupanya ada kayak domestic violence gitu ya. Hampir dibunuh dia oleh suami yang pertama, dan dia ketakutan sekali gitu. Dan kemudian yang kena adalah ginjal itu, dan itu
kenangan dia mau dibunuh itu ada terus sampai sekarang. Saya obati, dia kena akupuntur. Nah ini dia di New Zealand ya. Saya obati dengan akupuntur dalam waktu 3 bulan nyerinya hilang ya. Nyerinya hilang ya, alhamdulillah ya. Dan waktu itu saya belum, udah lama sekali nih kasus. Waktu itu saya belum jadi food therapist, jadi saya masih pakai akupuntur dan herbal. Oke ya. Nah, jadi ini saya mau kasih lihat bahwa yang namanya alat dalam yang 5 itu, jantung, limpa, kemudian ya ke kanan, kita putar ke kanan ya, kemudian paru-paru, ginjal dan liver itu mereka saling berkomunikasi, ya. Dan ini dia mengelola seluruh alat tubuh. Sambil dia mengelola emosi-emosi yang tadi saya bilang, ada joy, ada anxiety, ada melancholy, ada grief ya tadi ya. Kemudian ada fear dan fright sama dia anger. Ya, mereka itu saling komunikasi. Jadi nggak berarti kalau ada orang misalnya dia orang yang kelihatan cemas, ini banyak nih ya. Lagi yang sekolah di UI ya. Dosennya killer kan. Jadi belum tentu keluarnya jadi cemas, mungkin keluarnya jadi marah, mungkin keluarnya jadi sedih kayak gitu ya. Lanjut ya. Ya, nah ini slide set yang saya pakai waktu saya ngajar atau kalau saya ngajar di New Zealand atau Australia. Nah itu jadi masing-masing dari si alat itu dia kalau di dalam buku ini cara melihat yang dalam teori Wusing ya. Jadi ada teori macam-macam, ada yin yang, bagang, Wusing, San Yin Jiao, San Hanlung dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, ini ada dia kalau dia diartikan ini sebagai bahan dari alam, ini ada kayu, ada api, ya, ada bumi, ada besi dan ada air. Jadi mereka ini sekitar 5.000 tahun yang lalu mereka udah bisa melihat. Jadi misalnya kalau air ini kalau misalnya api itu yang mewakili jantung atau sebagai karakter jantung, itu bisa dipadamkan dipadamkan oleh air yang merupakan karakter ginjal. Jadi kalau kita ngobatin jantung, kita bisa melalui ginjal. Jadi kita obati ginjalnya, maka jantungnya lebih baik. Seperti itu. Ini untuk melihat untuk para terapis atau praktisi untuk melihat bagaimana cara menganalisis untuk mendapatkan diagnosis dan bagaimana nanti kelak mengobatinya. Silakan ya. Nah, jadi inilah yang yang kita lihat bahwa si alat-alat dalam itu mirip seperti kuas gitu, seperti brasis ya. Jadi dia seperti kuas, dia itu ini kebetulan saya ketemu nih, ada 5 ya, yang nanti dia bisa membuat lukisan. Itu si alat ini. Silakan ya, lagi ya. Ini tadi harusnya di depan nih, cuma saya naruhnya sekuensinya nih nggak benar. Jadi di dalam Chinese medicine itu ada 5 alat. Tadi saya udah bilang paru-paru. Ini maaf saya nggak sempat terjemahin. Ini dari bahan kuliah saya, yang namanya di Australia. Jadi ada 5 alat dalam yang merupakan top managers. Paru-paru, jantung, liver, limpa, dan ginjal. Itu nama-nama Mandarinnya ya. Nama Mandarinnya. Dan ini ada disebutkan di dalam buku yang saya bilang itu sebagai rujukan saya, namanya Huang Di Neijing. Di buku pertama namanya Suen, di bab 10 dan 11. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa nggak ada yang namanya teori Sony, nggak ada. Ya, saya cuma menjelaskan aja. Nggak ada ya. Jadi kalau mau tahu yang benar, saya bilang baca sendiri Huang Di Neijing. Kalau misalnya mereka pengen tahu betul. Gitu kan kadang-kadang ada orang, saya nggak pernah dengar, kayak kemarin ada komentar lucu, kok bisa obatnya kok enak sekali kayak gitu, nggak masuk akal deh, gitu dia tulis gitu ya di Facebook saya. Saya bilang silakan baca Huang Di Neijing. Dia bilang saya udah nyari nggak ketemu, ya repot lah saya bilang. Padahal memang harusnya ada ya. Silakan. Ya. Nah ini saya mau kasih tahu ini karena kebetulan kemarin ada teman-teman dokter yang nanya mengenai telur gitu. Jadi dia bilang itu bisa memperbaiki apa? Saya bilang memperbaiki darah. Gimana caranya? Dia bilang karena yang diukur di dalam Chinese medicine, kok hilang ya? Nah, karena yang diukur di dalam Chinese medicine itu memang berbeda. Jadi yang diukur adalah qi atau konsep energi,
Ya, ini beda nih Qi nih. Qi itu dia energi yang dihasilkan oleh si alat-alat yang 5 tadi, organ dalam yang 5. Jadi berbeda karena kalau di dalam kedokteran barat kan yang disebut energi itu kan dia dari sel kan, mitokondria kan, dia dihasilkan dari metabolisme gula kan. Nah kalau di Chinese medicine kita melihat energi itu dihasilkan oleh alat yang 5 dan mereka itu mempunyai karakter yang berbeda antara energi yang dihasilkan oleh setiap alat. Jadi misalnya Qi-nya liver itu sama Qi-nya jantung itu dia itu beda gitu. Qi-nya liver kerjanya nanti di sendi-sendi. Sedangkan Qi-nya jantung dia kerjanya di produksi darah. Jadi beda-beda di pembuluh darah sebagainya. Kemudian ada Jing. Nah, ini konsep ini agak susah nih sebenarnya jelasinnya dan ya mohon maaf ya banyak orang yang juga belajar Chinese medicine dia untuk memahami Jing ini dia repot dan ngukurnya itu memang juga perlu satu sensitivitas yang sangat tinggi, sensitivity yang sangat tinggi. Karena ini hanya bisa diukur dari pemeriksaan nadi. Kalau orang lagi meriksa Jing, dia kayak lagi bertapa gitu, lagi meditasi. Ya, tanpa itu dia nggak akan bisa periksa Jing. Ya. Dan satu lagi adalah Shen. Nah, ini adalah emosi. Lagi-lagi dalam konsep Chinese medicine ya. Lagi-lagi jadi beda gitu, nggak emosi terus udah gitu seperti ukuran-ukuran di ilmu psikologi beda ya itu ya. Walaupun ada juga yang sama, jadi kayak semacam irisan lah ya. Gitu ya. Nah konsep dasar CCM ini selalu menjadi pegangan atau harus selalu sebenarnya dalam setiap manajemen terapi dari Chinese medicine. Jadi kalau orang udah nggak mengukur ini, berarti dia tidak menggunakan Chinese medicine apapun. Misalnya dia, ya mohon maaf ya, saya kan matanya sipit. Apa dia misalnya dia keturunan Tionghoa, dia belajar di Tiongkok gitu, terus dia pakai herbalnya itu diimpor dari sana. Tapi kalau dia nggak pakai yang 3 ini, itu dia nggak pakai Chinese medicine, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya terpaksa bilang gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama orang, terus dirujuk sama siapa, misalnya sama saudara, sama teman segala macam, oh dia bagus loh, dia ini Shinsei bagus loh. Tapi saya yakin lah teman-teman dari psikologi ini kan pintar-pintar semua lah. Dulu Fitri lebih pintar dari saya lah. jadi tinggal kita tanya aja ini gimana ini herbalnya ini disusun berdasarkan apa atau dikomposisi berdasarkan apa gitu. Ya, diramu berdasarkan apa gitu. Nah, kalau misalnya ini soalnya dari laboratorium Anda ini darahnya HB-nya sekian-sekian, nah itu berarti udah nggak pakai Chinese medicine. Atau misalnya dari tekanan darahnya gini-gini, udah nggak pakai Chinese medicine. Chinese medicine hanya pakai ini, Qi, Jing, dan Shen, hanya itu. Ya, jadi kalau misalnya udah nggak pakai ini, dia bukan Chinese medicine yang asli loh ya. Karena sekarang tuh banyak juga orang yang menampilkan diri sebagai Chinese medicine, tapi mungkin beda buku ya. Kalau Chinese medicine yang saya tahu sih bukunya yang Huang Genejing. Dan ini yang ada di dalam Huang Genejing. Jadi kalau nggak pakai ini ya mohon maaf gitu ya. Dia mungkin pakai lain, tapi kalau saya bilang sih ini bukan Chinese medicine yang original gitu. Oke ya, silakan ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita loncat lah ya kepada definisi yang apa sih yang disebut sebagai sosok manusia yang sehat gitu. Saya pakai sosok tadi kan saya bilang pakai human being gitu ya. Bukan soal apa-apanya, soal bahasa Inggris. Tapi saya pakai sosok karena sosok itu dia bilang itu dia tuh bisa menampilkan aspek fisik dan emosi yang menyatu gitu. Jadi dia yang namanya Chinese medicine yang original, Chinese medicine yang asli itu tidak pernah memisahkan aspek fisik dan emosi atau psikis, nggak pernah. Jadi kalau kita ngobatin liver, misalnya pakai satu titik yang terkenal namanya Tai Chong, liver 3 itu dekat jempol di bawah, itu dia mengobati liver dari sisi fisiologis atau material dan juga dari sisi psikologis atau emosi sekaligus. Jadi kalau ada orang misalnya dia suka marah ya salah satu titik yang bermanfaat ya titik dekat situ itu, dekat jempol itu namanya Tai Chong dan itu titik liver gitu. Selalu gitu. Sehingga kalau misalnya manusia yang sehat itu kita bisa bilang adalah lukisan yang indah, yang proper gitu, yang bagus ya. Kemudian optimal, nah ini juga penting. Jadi di Chinese medicine yang namanya sehat itu nggak 100%. Jadi kalau misalnya limpa yang bagus itu ya, dia fungsinya itu sekitar 60%, 60-70%, nggak 100%. Jadi kalau misalnya ada orang tuh dia itu kayak siapa namanya itu
apa namanya Hulk gitu ya, kayak apa Superman gitu dia mungkin ada yang nggak sehat gitu. Orang sehat itu dia biasa-biasa aja gitu, tapi dia tangguh gitu. Emosinya stabil, bahagia dengan kondisinya. Ya, kalau boleh dibilang apa namanya dia happy from within gitu. Dan juga kuat gitu. Jadi nah itulah. Jadi dia tuh optimal, nggak ada maksimal gitu ya. Jadi kalau orang ngukur juga di Chinese medicine itu yang bagus itu optimal. Ya, dan itu susah dibuat alatnya karena alat itu biasanya ngukur yang bagus sama yang jelek. Ya. Silakan ya. Kembali lagi, jadi si alat-alat tadi itu dia itu mirip seperti kuas, seperti brushes ini ya, seperti kuas. Jadi dia melukis satu kanvas gitu ya. Nah, sebenarnya saya punya puisi sih ya tentang ini, cuma saya nggak ketemu filenya. Kalau di itu saya ada posternya, saya print besar gitu di klinik saya gitu. Nggak sempat itu nyarinya. Oke ya, jadi itu dia melukis sosok manusia sehingga menjadi lukisan yang indah. Lukisan yang indah itu yang disebut sebagai sehat, gitu. Dan artinya apa? Artinya kalau misalnya dia kuasnya bagus, ya dia ya jelas loh apa namanya hasilnya juga bagus. Kalau kuasnya jelek ya hasilnya juga nggak bagus. Silakan ya. Ya. Kalau ditanya lukisan yang bagus kayak apa? Kalau zaman sekarang lukisan yang bagus kayak Brompton ya. Lukisan yang bagus gitu. Saya cuma godain aja. Jadi apa namanya dia lukisannya yang bagus ya dia sesuai sama situasi sama kondisi. Artinya kalau kita sebagai satu sosok manusia kita yang jadi bapak, jadi apa namanya dia mampu mengerjakan fungsi sebagai bapak, yang jadi ibu juga gitu, yang jadi suami juga gitu ya. Jadi dia itu proper, makanya saya bilang tadi istilahnya itu. Agak susah juga saya mau nyarinya itu. Jadi nah itulah itu yang disebut sehat gitu. Kalau dalam definisi saya yang bodoh-bodohan gitu. Sehat dalam Chinese medicine itu enak makan, ya, kemudian enak tidur, ya, jadi istirahatnya enak dan enak perasaan. Tiga itu aja enak tidur, enak apa. Dan saya selalu tanya itu sama pasien-pasien saya kalau mereka udah mulai bagus, gimana kamu ininya apa namanya tidurnya? Oh enak. Terus kalau makan, wah sekarang saya makan pakai yang sederhana rasanya enak sekali. Terus ini gimana kamu hubungan kamu sama keluarga? Wah enak. Nah udah sehat ya. Sehat ya. Karena jadi ukuran sehat itu relatif pada setiap orang berbeda gitu. Kita nggak ada gitu mesti gula darah sekian, tekanan darah sekian, nggak ada gitu. Ya. Kalau alat-alat dalamnya itu berfungsi bagus, maka dia akan menjadi sehat. Oke, silakan ya lanjutkan. Nah saya senang pakai gambar ini saya pakai nih. Kebetulan ini gratis, nggak ada copyright. Jadi yang disebut sebagai sehat ini seperti anak-anak gitu, badannya kuat, lentur ya, terus dia nggak peduli. Kalau saya suka bilang nggak peduli dia apa namanya pakai celana panjang atau pakai celana pendek, bahkan nggak pakai celana aja nggak peduli gitu dia. Ya, jadi anak-anak kan seperti gitu. Nah dia gembira juga, gembira. Pulang-pulang kotor badannya, tapi dia kemudian udah dimandikan dia ketawa-ketawa lagi ya, nungguin dikasih makan sama mamahnya gitu ya. Nah itu langsung sehat. Oke, silakan. Saya rasa masih gitu tuh ya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai 7 emosi. Jadi 7 emosi ini kesimpulannya adalah dia itu dia kan dikelola oleh 5 alat itu. Nah supaya emosi ini bisa stabil, ya bisa optimal, tadi istilah saya optimal. Maka si pengelolanya itu si manajernya itu harus bisa berfungsi dengan bagus. Kalau dia mau berfungsi dengan bagus, maka alat itu harus bagus. Jadi yang 5 tadi, paru-paru, jantung, liver, limpa, sama ginjal itu harus bagus. Gitu. Kalau dia bagus, maka emosi itu akan jadi bagus dan akan melukis serta mewarnai si pemiliknya itu ya, pemilik yang 5 alat itu menjadi sebuah lukisan yang indah gitu. Yang gembira tadi itu, yang happy, yang apa namanya, yang happy within gitu ya. Jadi ya gembira itu dari dalam gitu. Ya kan anak-anak ini nggak pernah mikir ini nanti ada makanannya ada nggak, terus nanti gimana pulangnya apa segala macam, nggak kan ya tenang aja kan
nanti papa mama yang beresin gitu. Nah, ya kayak gitulah. Jadi artinya nggak ekstrim apa namanya terus kita nggak pedulian, enggak. Nah itulah makanya saya bilang bahwa emosi itu dia itu pada saat yang bersamaan dia melukis, pada saat yang bersamaan juga dia bisa menjadi tekanan bagi alat-alat yang tadi. Makanya si alat itu harus dibikin tangguh, harus dibikin sehat gitu. Saya punya pasien sebelum saya tutup, saya punya pasien seorang psikolog clinical psychologist ya. Ibu-ibu udah umur 60 gitu ya. Dia itu udah lucu banget ya. Jadi kalau lagi itu dia dengerin gitu tekun kalau saya lagi jelaskan. Satu kali dia udah bagus, dia bilang, "Sony, saya udah berhentiin beberapa pasien saya," katanya. Jadi dia punya klinik sendiri dia. Karena saya lihat tuh pasien itu nggak bakal berubah, gaya hidupnya nggak berubah, terutama jenis makanan dia katanya. Oh gitu, saya bilang, iya, saya kehilangan inilah income katanya. Tapi saya happy karena saya tahu mereka itu tidak akan sembuh. Dan saya udah rawat mereka itu bertahun-tahun gitu. Tapi nggak, katanya setelah saya dengerin penjelasan kamu, saya tahu dan yakin bahwa mereka tidak akan sembuh. Nah, jadi memang pengetahuan mengenai emosi ini memang harus Chinese medicine lah ya. Keseluruhan itu memang sangat jarang gitu. Saya kepengen juga nanti mudah-mudahan saya bisa menulis lah di koran, kepengen bikin buku lah, tapi ada aja ya yang mengganggu. Saya udah mempersiapkan buku mengenai food therapy, tapi ya belum ada kesempatan. Mudah-mudahan dengan lockdown ini saya bisa nulis. Nah segitu, terima kasih. Terima kasih Fani, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ya, ada yang mau bertanya? Atau yang mau tanya langsung, angkat tangan boleh. Nanya, Mas. Yang mau angkat tangan boleh. Ini ada yang udah nanya, tulis di chat. Tadi Ya, di slide awal ada tulisan 7 jenis emosi. Yang tercantum hanya 6. Dari 6 ya? Riyati Sunario. Masa sih? Cuma 6. Cuma 6 ya? Coba lihat. Ya. Iya. Gembira, marah, duka, cemas, melankolis, ngeri. Coba ya, 6 ya? Lupa saya. Ada yang lupa berarti saya. Nah, itu. Oh iya benar ya, kok lupa ya. Lupa itu, iya gembira, marah, sebentar, 1, 2, 3, joy. Iya kok bisa cuma 6 ya? Sebentar saya cek kok bisa. Ini berarti saya salah. Biasa. Enggak, beda. Terima kasih saya lupa saya ini, makanya suka nggak teliti saya ini. Dulu saya suka dikritik terus. Halo. Sama sebentar. Apa namanya? Mesti ditambahin langsung ya. Nanti jangan dibagiin dulu deh ya, diperbaikin dulu. Nah. Terkejut lagi. Apa ya? Terkejut ya? Enggak, sebentar. Itu udah di itu. Ini ada yang nambah ini. Apa khawatir? Yang ke-7. Gembira, marah. Udah cemas itu. Oh, ini 7 karena cemas dan melankolis itu. Baru sadar saya. 2 jadi 1. Iya, itu sendiri-sendiri harusnya. Iya. Itu sendiri. Saya mohon maaf. Udah ada 7. Terima kasih. Jadi anxiety sama melancholy. Ya, melancholy itu dia kalau makanya ini 7. Kalau dilihat yang gambar 1 ya, coba ya, maju lagi. Takut. Nah, satu lagi bukan ya, yang ini ya, nah, kalau di sini ada 7. Ini 4 kan? Oh, cemas, melankolis. Melankolis itu terus balik lagi ya. Nah, ini kan 3 kan. Jadi sampai 7 udah. Makanya saya kemarin rasanya kok saya periksa kok. Oke, enggak. Terima kasih tapi biar gimana pun. Terima kasih. Oke, ada lagi terima kasih saya paling senang dikritik. Iya. Jadi ada lagi yang ini nggak, ada lagi yang mau tanya langsung nggak? Saya boleh aja kalau saya tanya nih Pak Irwan Jayadi. Mau tanya Pak. Ya silakan, Irwan. Saya duluan. Iya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan tentang hubungannya orang cerai
saya pernah menangani orang cerai Ya, dan selama 2 hari. ya, Selama 2 hari setelah cerainya itu, ya, seketika ada gangguan di jantung, paru-parunya. ya. Secepat apa perubahan kesedihan itu karena perceraian? Kok bisa sampai 3 organ yang kena? Oh, kalau soal perubahan tadi saya udah cerita pakai contoh kan, nggak tahu apa namanya Pak Iwan itu udah dari awal belum. Nah, saya cerita bagaimana orang lagi mau berdiri di depan rumah seseorang itu rumah. Dan kemudian anjing masuk dari dalam waktu singkat, dia ketakutan hebat dan dia kemudian celananya basah. Jadi bisa dalam waktu detik, nggak urusan 2 hari itu kelamaan. Saya punya 2 hari kelamaan gitu. Itu udah kelamaan banget itu. Dan kalau diperiksa dengan baik, kita bisa melihat seperti apa yang saya tadi kasus kedua itu, saya bisa melihat kapan terjadinya. Artinya sebagai praktisi ya, bisa melihat seperti misalnya saya tanya sama dia, kamu ada apa waktu itu 40 tahun yang lalu? Saya tanya sama dia. Tanya, oh saya waktu itu mau dibunuh sama suami saya yang pertama gitu. Nah, terus saya ketakutan hebat gitu. Jadi dia betul-betul di sana kan kalau namanya domestic violence itu ya, jadi Indonesia itu masih nggak seberapa. Kalau di sana kalau orang udah mabuk itu udah apa mestinya perempuan di sana diajarin Pancasila harusnya. Gitu ya. Oke. Jadi udah jelas ya, Ewan ya. Jadi terus kenapa yang diserang? Yang diserang itu biasanya itu selalu satu dulu, kemudian mempengaruhi yang lain. Nah, kalau sebagai praktisi, kita harus mampu mengetahui mana yang diserang. Seperti saya bilang tadi, saya meriksa orang. Itu baru kali keempat pemeriksaan. Jadi kalau ada orang pertama kali dia langsung bisa bikin diagnosis, luar biasa dia. Kalah profesor saya kalah. Profesor saya 10 kali itu luar biasa tuh kalau ada orang bisa 1 kali. Kalau saya bilang 1 kali saya baru kenalan sama sistem tubuhnya ya, sama alat-alat dalam segala macam. Baru yang kali keempat dan saya pernah yang terlama yang pernah saya dapat diagnosisnya dengan tepat itu 6 bulan. Saya periksa setiap minggu sekali. 6 kali 4, 24 kali. 24 kali baru saya ketemu. Karena waktu itu dia samar antara liver sama jantung. Liver sama jantung itu dekat sekali dalam Chinese medicine. Jadi liver itu ibunya jantung kalau dalam Chinese medicine. Nah itu dua-duanya jelek. Sebenarnya semuanya. Jadi orang ini datang dengan migrain tiap hari. Bayangin, udah 30 tahun migrain. Coba bayangkan tiap hari. Kemudian saya periksa selama 6 bulan itu dia udah berkurang, udah tinggal 2 kali. Bayangin dari tiap hari tinggal 2 hari gitu dia. Karena kan mestinya kan udah sorak-sorak kita kan. Enggak, kalau saya nggak puas. Ini berarti ada yang nggak beres gitu. Dan saya selalu menuding telunjuknya itu ke diri saya sendiri. Saya nggak pernah gitu nuding sama yang lain. Jadi akhirnya saya lakukan pemeriksaan lagi dengan teliti. Baru akhirnya saya ketemu dan saya tanya sama dia. Saya bilang, kamu kalau waktu ada kejadian itu 30 tahun yang lalu, kamu perasaan apa yang muncul waktu itu? Oh, sedih katanya. Jadi dia waktu itu ada urusan sama itu loh, yang yang kumpulin duit terus nanti dapat duit banyak Ponzi scheme. Nah, dia bilang saya sedih karena saya sedih mikirin orang-orang yang saya kumpulkan uangnya, pensiunan, jadi hilang uangnya segala macam. Jadi jantung udah saya perbaiki jantungnya dalam 2 minggu, migrainnya udah hilang sama sekali total. Jadi diagnosis, ya alhamdulillah, diagnosis itu nggak bisa salah. Nggak bisa salah. Kalau salah nggak sembuh, gitu aja, sederhana aja. Jadi kalau Anda masih bilang 3, itu pasti kejauhan, mohon maaf ya, jauh banget gitu. Selalu 1. Oke, silakan yang lain. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak Aditya. Ini kelihatan dari tadi Bapak menerangkan dari segi pengobatan Chinese ya. Betul, 100% Pak. Jadi maksudnya saya itu pengobatan yang diakuin itu 100% yang ampuh itu dari Chinese ya. Dan ilmu kedokteran sendiri bagaimana? Wah, saya nggak mau banding-bandingkan, Pak. Saya cuma mau menjelaskan mengenai Chinese medicine. Saya sendiri dokter, tapi saya nggak mau cari musuh lah, cari teman mau saya. Jelas Pak Adit ya. Jadi gitu, kalau orang percaya, ayo
Ayo kita jalankan. Kalau nggak percaya, silakan gitu. Buat saya sama aja. Gitu. Ya walaupun saya di klinik saya selalu mendapatkan sisa-sisa lah gitu ya. Kalau pasien saya di klinik itu kalau kanker itu dia selalu stadium 4 terminal. Nggak pernah saya dapat stadium boro-boro 2. 1 nggak pernah, selalu 4. Gitu. Nah, akhirnya ya terpaksa saya kerjakan gitu. Jadi saya udah biasa itu Pak, dapat orang yang udah di ujung pintu surga atau mana gitu udah biasa saya. Kayaknya itu yang awalnya mungkin nggak percaya, Mas. Terus akhirnya udah kemana-mana nggak sembuh, akhirnya ya udahlah coba deh gitu. Nah, iya. Ya silakan aja. Kalau saya lebih senang orang yang sudah begitu ya, karena biasanya dia itu tekun kalau berobat, gitu. Dia tekun gitu. Kalau yang misalnya yang baru-baru dia emang rada nguji-nguji gitu, ngetes gitu nih. Ini bisa nggak ya gitu. Gitu. Jadi kalau orangnya udah kayak gitu, dia udah dilepas sama dokternya. Nah, wah biasanya dia serius gitu. Saya senang banget. Saya biasanya kalau ada orang datang ke klinik saya, terus dia bilang saya nih kanker stadium 4, sudah pakai ini terapi ini segala macam, dan kemarin dokter saya bilang nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Oh, saya kasih salam dia. Saya bilang terima kasih Ibu bikin saya gembira hari ini. Gitu. Saya kasih salam. Karena saya bisa ngobatin 100% kalau udah pakai obat. Nggak ada. Saya nggak perlu bertempur lagi gitu sama bahan-bahan kimia itu. Gitu Pak Adit ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Jadi saya nggak mau banding-banding ya Pak. Jadi kalau gitu di rumah sakit ilmu Cina aja kedokterannya nggak usah dipakai gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Aditya bisa jadi Menkes lah. saya punya jawaban komplit Pak untuk itu yang kayak gitu karena udah biasa saya. Enggak. Jadi ini saya cuma menjelaskan aja. Menjelaskan bahwa orang itu percaya, alhamdulillah, senang sekali saya. Bahwa orang itu nggak percaya, gitu juga buat saya silakan 100%. 100% saya hak orang untuk memilih. Cuma maksud saya kalau misalnya nanti udah di ujung istilahnya udah kalau udah menderita betul, kalau saya istilahnya malah suka ekstrim sakaratul maut, ya nggak usah teriak-teriak gitu. Kan udah memilih gitu. Ya memang nggak enak sih tapi gimana gitu. Siapa lagi nih? Ada lagi nggak? Dokter Sony, kalau porsi bayam tiap orang sama atau berdasarkan umur atau berat badan? Mengenai waktu makan bayamnya baiknya kapan, Dok? Gini loh, ini orang selalu nih ya. Saya pernah ada orang yang istilahnya kalau bahasa Betawinya apa? Nyecer ya soal bayam ini. Pertama dia tanya masaknya gimana? Saya bilang nggak penting itu diagnosis. Tapi terus bayamnya bayam jenis apa? Wah nyecer terus soal bayam. Gini loh, dalam Chinese medicine itu yang nomor 1 itu diagnosis. Nomor 1 diagnosis. Nggak ada urusan bayam. Kalau nggak ada bayam, kita pakai daun singkong bisa. Kita pakai sawi bisa. Sawi yang hijau ya, yang putih. Kita pakai apa lagi deh? Banyak gitu loh. Banyak gitu. Asalkan karakternya mirip sama si liver ya. Gitu. Bisa pakai yang kecut-kecut bisa. Kemarin saya nulis mengenai mengenai asam lambung. Jadi bisa dia pakai yang bahan-bahan kan kalau di Tiongkok banyak tuh di cuka dibikin asinan. Itu bisa, pakai kimchi bisa. Banyak sekali. Nah, jadi yang penting itu diagnosis. Orang mau misalnya gini, kalau udah kayak gini nanti ada dengar kimchi. Wah, dia borong kimchi, dia beli kimchi 1 kamar gitu ya. Ternyata dia tambah parah. Ya, diagnosisnya nggak bisa dia kalau diagnosisnya nggak benar ya. Obat mau istilahnya itu sebaskop juga nggak ada manfaatnya, nggak ada, buang istilahnya sumber daya ya, buang sumber daya. Yang penting diagnosis, dan diagnosis itu harus kalau bahasa Jawanya titis, tepat, nggak boleh meleset sedikit pun obatnya nggak ada manfaatnya. Jadi nomor 1, saya kalau ngajarin orang itu dan orang suka sebel gitu misalnya. Terus saya bilang ini saya cuma menyampaikan aja loh. Kalau misalnya Anda nggak percaya, Anda baca Neijing sendiri gitu. Neijing susah. Ada lagi bilang, Neijing mahal. Ya itu saya udah baca gitu. Saya dapatnya dari situ. Daripada berantem mendingan Anda baca sendiri gitu. Nomor 1 diagnosis. Obat itu saya tuh ngobatin pakai daun pepaya itu udah sering sekali. Saya punya kelas di Tuban, guru-guru SD nih. Menabung 1 tahun untuk ketemu saya, bayangkan. Mendatangkan saya dari New Zealand. Guru-guru SD. Saya nggak bercanda.
Ini serius ada orang-orangnya masih ada. Mungkin salah satunya muncul di sini. Kadang-kadang mereka suka ngelus gitu. Guru-guru SD menabung 1 tahun untuk ketemu saya, mendatangkan saya dari New Zealand. Salah satunya itu saya obati pakai daun pepaya. Waktu saya udah diagnosis, kan dia diagnosisnya jantung. Saya tanya sama organisernya, IO-nya itu, ini ada daun pepaya nggak, Mbak? Ada, Pak, di belakang rumah gitu. Daun pepaya. Saya suka bercanda, saya mau kantongin daun pepaya itu plastik kecil-kecil, terus disebut sama saya nih, apa namanya, sayuran sakti mandraguna dari Kayangan gitu. Saya mau tulis gitu. Ya enggak gitu loh. Dijual mahal, lebih laku, Mas. Dijual mahal, Fani. Iya, saya kadang-kadang, saya pernah ngajar di Kediri. Yang itu ya mahasiswanya itu, mahasiswa kesehatannya itu 600 orang, bayangkan coba ya. Itu apa namanya, audiens yang paling banyak buat saya. Terus saya ngomong soal apa sih waktu itu, kacang apa-apa. Saya bilang nih nanti kalau misalnya tiba-tiba saya berapa lama kemudian saya dengar ada cerita ada di Kediri ada yang jualan apa kacang atau jahe gitu. Itu namanya dikantongin plastik kecil-kecil, ini sakti mandraguna buat apa namanya buat kanker. Nah, saya bilang berarti kamu semua ngaco, saya bilang itu. Karena memang bukan itu. Bukan. Ubi, ya ampun, yang namanya ngejar ubinya tuh dari mana gitu, dimasaknya kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang dengerin bener apa enggak seminar saya atau baca bener apa enggak itu artikel saya gitu. Enggak, nomor 1 diagnosis. Nomor 1 diagnosis. Diagnosis salah nggak sembuh titik, udah saya nggak mau bahas. Nggak ada gunanya diagnosis salah. Tapi kalau sudah tepat diagnosisnya dan memang harus makan bayam, Mas, apa memang porsinya setiap orang itu sama? Enggak. Nah, nanti apa dosisnya itu saya ada di saya cerita di mana di seminar saya untuk praktisi namanya bagaimana apa yang disebut sembuh dalam Chinese medicine. Nanti bisa minta sama Ariel. Nah, itu saya bilang bahwa yang namanya dosis itu tergantung diagnosis. Jadi artinya gini lah, ada orang yang dikasih, ini saya lagi nulis nih baru selesai, nanti saya publish nih mengenai apa meditasi. Jadi ada orang yang dikasih misalnya bayamnya 2 sendok makan. Nah, kenapa diagnosis apa diagnosis itu? Ada orang yang cukup 1 sendok makan, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, beda. Nggak ada bayam sebaskom gitu, nggak ada sama sekali nggak ada. Atau misalnya pasien terserah aja deh kamu maunya makannya berapa. Nah, yang dokter siapa pasiennya? Ya pokoknya nanti kalau memang disuruh makan bayam nanti juga diberitahu gitu kan makanya. Iya, dia harus kalau udah yang namanya resep itu harus ada dosisnya. Nggak ada, dan itu di dalam bukunya ada, Pak, di dalam Chinese medicine itu ada. Saya dulu belajar herbal kan sama master herbal itu ada gram-gramnya segala macam. Nah, saya bikin gampang aja, misalnya apa namanya bayam itu ada 1 sendok makan atau 2 sendok makan kayak gitu. Terus ada misalnya kalau ubi itu ya segede jempol tangan atau 2 jempol tangan atau macam-macam ada dosis. Nah, seluruh dosis apa yang namanya dosis itu harus selalu berdasarkan diagnosis. Jadi nggak ada dosis buat 1 kampung, nggak ada. Apalagi udah 1 negeri, apalagi 1 dunia, nggak ada. Seluruh harus dosis. Nah, yang namanya dosis itu yang namanya diagnosis itu menjadi tanggung jawab praktisi, apakah dia dokter TCM, tabib TCM, apa dia akupunturis, apa dia herbalis TCM, dia harus mampu menemukan dosis itu. Kalau enggak, berarti dia menyalahi bukunya dia. Karena di dalam Huang Dinejing disebut bahwa kewajiban seorang praktisi TCM adalah menemukan diagnosis yang tepat. Kenapa? Karena hanya dengan diagnosis yang tepat itulah bisa dibikin bisa dicari obatnya 1 dan bisa dibuat dosisnya. Gitu. Tanpa itu nggak mungkin. Jadi nggak ada orang misalnya dia jualan nih, saya suka beli jamu nih sama tetangga. Minumnya terserah maunya itu nggak ada itu dalam pengobatan Chinese medicine yang aslinya nggak ada. Itu nggak tahu bukunya dia beda sendiri, mungkin dia beli bukunya nggak tahu di mana kali. Ya kan di kelurahan kali. Kalau waktu makannya Mas kan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau 3 kali mungkin ya tergantung waktu kita makan ya, sarapan, makan sama. Nanti kalau diagnosisnya misalnya apa kan gini, ada yang namanya energy property. Jadi setiap alat tubuh kita itu punya naik apa istilahnya gelombang seperti bio apa dulu ya namanya lupa saya itu. Saya ingat dulu saya pernah belajar juga tuh zaman saya SMA malah. Nah, itu setiap alat itu dia punya fungsi dia berlangsung maksimal atau minimal.
gitu. Jadi nah dia nanti dikasih sesuai itu. Misalnya ada orang misalnya livernya jelek, terus udah gitu dia ada hubungannya juga, misalnya dia susah tidur. Nah itu mungkin dikasihnya 2 kali tapi pagi dan siang, supaya nanti dia malam sudah bisa energinya sudah bisa sampai liver, sehingga dia bisa tidurnya lebih baik. Kayak gitu loh kan. Semua diagnosis. Nggak ada. Kalau nggak ada diagnosis nggak bakal beres pengobatannya. Dan yang paling sedih nggak bakal sembuh. Itu aja. Buang waktu buat si pasien, dan juga buang waktu buat si terapis gitu. Karena memang seperti itu, dan itu di buku itu udah disebut. Makanya saya kalau udah capek nerangin, saya bilang gini, kamu beli aja deh buku Neijing sendiri deh, daripada nanti saya neranginnya jadi. Bukunya nggak bisa bacanya juga, Mas. Nggak ngerti. Nah, makanya harus dengan guru kan, makanya harus sekolah. Iya. Sekolah gitu. Nah, tapi saya berusaha memudahkan. Bukan saya ingin mempersulit, tapi artinya gini. Makanya saya selalu bilang pada setiap akhir dari acara saya, di Indonesia tuh banyak praktisi TCM. Oke, ada ribuan. Di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Terus kan ada orang tanya, gimana cari tahu yang bagus? Dia pakai Neijing. Tapi gimana saya nanyanya, nggak enak kan? Gitu. Ini aja, kalau dia udah periksa nadi, dia periksa lidah, mudah-mudahan karena itu yang disebut di Neijing, maka mudah-mudahan dia adalah praktisi yang mengikuti cara Neijing yang benar. Uang di Neijing. Gampang. Kalau dia udah pakai nadi, pakai lidah, ayo terusin. Dan kalau Anda sudah ketemu sama praktisi TCM yang sesuai dengan apa yang disebut di buku Neijing tadi, kita form di Neijing, jaga dia baik-baik. Soalnya di dunia udah jarang. Termasuk di Tiongkok. Nah, saya nggak bercanda loh. Termasuk di Tiongkok. Waktu saya internship di sana, itu yang mendampingi, kan kita kan setiap kelompok ada mendampingi, ada istilahnya dokter lokal lah. Itu yang satu itu ngototnya itu kalau udah nerangin, ya saya bilang ini sih bukan di Tiongkok, ini di Amerika gitu. Karena dia nggak pakai Chinese medicine, walaupun dia kerja di rumah sakit Chinese medicine. Saya bilang ini gimana nih gitu. Tapi saya percaya sama profesor saya dan sama buku yang bagus itu. Itu aja kalau saya mah. Ya, jadi gampang. Dia pakai nadi yang betul, dia pakai lidah yang betul. Karena sekarang lidah itu juga banyak yang pakai, dan memang di internet banyak sekali. Jadi semua orang bisa belajar. Tapi kalau dia tidak menggunakan teori dasar dari kitab Neijing itu, dia tidak bisa mendapatkan diagnosis yang tepat. Itu aja. Itu aja. Mau dia bilang apa, saya sih sederhana aja. Masih dia ada lagi pertanyaan, mungkin silakan. Dari emosi. Izin bertanya dari Reni Indriani, apakah dalam TCM dapat untuk penurunan berat badan? Ini pertanyaan umum. Gini loh, yang namanya otot sama lemak sama otot sama lemak deh ya. Pokoknya cairan lah. Itu yang mengelola limpa. Jadi kalau dia limpanya bagus, ototnya tone-nya itu bagus, dia jadi ototnya lebih kencang. Kemudian yang namanya cairan, kalau kita kenalnya lemak, itu berkurang. Jadi limpa. Nah, ini dengerin hati-hati nih. Karena habis ini nanti tukang ubi di sekitar rumah pasti heran-heran, semuanya diborong. Jadi yang namanya limpa itu senang sama yang manis-manis, misalnya ubi, misalnya tepung kanji, misalnya. Nah, jadi kalau limpa itu bagus, tetapi coba ya tolong itu tampilkan itu ya yang skemanya Wusing ya. Coba lihat. Skema Wusing ya. Yang Wusing ya. Nah ini kan saya senang nih, karena ini kan akademik, jadi nggak ngototan orang. Nah lihat nih, limpa itu di sini itu dia ditampilkan itu karakternya seperti bumi, yang coklat tuh, Earth. Nah dia kan mengelola anxiety sama melankoli kan. Itu limpa itu dia mengelola otot dan juga cairan tubuh termasuk misalnya lemak. Jadi kalau gitu orang kalau misalnya dia tahu separuh-separuh, udah limpanya kita perkuat aja, apa ya makanan yang bagus buat limpa, limpa yang manis-manis misalnya, tapi manis yang asli ya, ubi, jadi dia makan ubi terus. Tapi limpa ini anaknya jantung, limpa ini ibunya ibunya paru-paru, lungs itu.
Dan limpa ini bisa ditekan sama liver. Ya kan? Bayangkan tuh, ada 3 yang paling dekat tuh. Jantung, paru-paru yang abu-abu, sama liver tuh yang hijau. Nah, 3. Ada 3 alat lain yang berkomunikasi dan bisa mempengaruhi si limpa yang coklat ini. Jadi apa? Kita harus yakin yang tiga ini benar, sehat, fungsinya bagus. Gitu. Oke, paru-paru, lungs itu yang abu-abu. Senangnya apa? Senangnya putih-putih, misalnya lobak. Liver, senangnya apa? Yang hijau-hijau, misalnya bayam. Jantung, senangnya apa? Jantung misalnya buah beetroot. Gitu. Jadi dia udah makan ubi, dicampur ini, akhirnya makannya 1 baskom. Nggak sembuh juga, ternyata yang sakit ginjal gitu loh. Saya lihat Pak itu Irwan Jayadi ketawa-ketawa dia. Ternyata yang sakit ginjal yang nggak diobatin gitu. Makanya pemeriksaan dalam Chinese medicine itu harus lengkap supaya kita bisa tahu mana biang keroknya yang mana gitu loh. Baru kita bisa menyembuhkan orang. Kalau nanti alat ini sistem tubuh ini sudah bagus, kemudian ini semuanya jadi bagus. Semuanya si limpa itu juga ikut bagus. Kalau limpa itu ikut bagus, badan langsing sendiri. Saya punya pasien, ibu-ibu umur 42 tahun, tambah gemuk, kemudian dia pilek 6 bulan, kemudian ngompol segala macam. Waktu dia udah sehat, saya nggak ngobatin limpanya secara langsung. Itu yang namanya lemak tubuhnya berkurang. Yang namanya perutnya, itu saya sampai bilang saya nyiri loh sama kamu. Saya bilang gitu. Yang namanya kadang-kadang saya perlu pasang di situ kan jarum. Jadi saya buka sedikit gitu. Itu perutnya singset gitu. Dia sendiri juga heran karena olahraganya katanya 7 hari seminggu dengan tujuan ingin membuat dia langsing, ternyata dia tetap tambah gemuk. Sekarang olahraganya cuma sekali seminggu sama anak-anaknya gitu hari Sabtu. Dan dia ternyata tambah langsing gitu. Jadi kalau ada orang bilang bisa bikin langsing, bisa. Tapi Anda harus berobat total. Repot kan? Karena kan orang nggak maunya udah makan aja sayuran sebaskom dari pasar induk. Ya nggak bakal bisa sembuh juga. Diagnosisnya harus dicari. Kalau diagnosisnya ketahuan, satu sistem tubuh itu akan membaik. Terus kalau ini langsingnya, dia langsing sendiri lah. Langsing sendiri, happy lebih happy, lebih gembira, lebih enak, lebih stabil gitu. Dan kita nggak usah mikirin mau langsing apa enggak. Nanti karena apa? Kalau limpa udah bagus, dengan catatan semua alat tubuh lain udah bagus loh ya. Bagus dengan catatan semua alat tubuh udah bagus ya. Jadi jangan terus udah gitu cuma limpa doang. Nanti yang namanya rasa kenyang itu akan datang dengan sendirinya. Makan segitu udah cukup gitu. Nggak usah kita tuh istilahnya kayak diancam-ancam ada pistol di kepala gitu. Udah kebanyakan atau nanti misalnya kalau ibu-ibu suaminya yang harus galak, udah Bu, kebanyakan, nggak perlu. Baru makan itu dia udah cukup tapi bukan terus udah gitu istilahnya begah ya, enggak, puas dia tetap puas. Nah, Chinese medicine itu dia itu juga memperbaiki emosi tadi. Nah, waktu alat tubuh udah bagus, semua emosi ini bagus, nggak ada yang namanya anxiety, cemas, namanya duka atau grief tuh nggak ada ya. Terus yang namanya marah itu nggak. Lebih sabar, pasien-pasien saya itu cengengesan semua kalau udah bagus. Iya, cengengesan semua. Terus banyak yang kalau misalnya udah selesai gitu, mereka itu kan orang New Zealand tuh kalau saya bilang Jawa bule ya. Dia itu mereka suka minta izin sama saya boleh peluk kamu nggak gitu kan? Dia kan dia orang Indonesia, terus juga Muslim. Saya boleh peluk kamu nggak gitu? Cuma untuk mengucapkan terima kasih gitu. Nanti saya dipeluk, terima kasih ya Sony. Coba bayangin. Ada orang yang waktu datang itu mukanya tuh bukan sedih, cemberut aja. Sekarang minta ampun dari datang, bukan main. Nenek-nenek yang pendiam, akhirnya kayak burung cucak rawang, ngoceh. Iya, happy. Nah, karena itu padahal sih dia sih nggak cerita dulu saya orang pemarah, enggak. Tapi kalau alat tubuh udah bagus, itu saya bilang. Dia itu yang mengelola kuas-kuasnya tadi itu loh, berasnya itu loh. Sehingga lukisannya jadi bagus itu. Tapi diagnosis nggak boleh salah gitu.
Gitu Pak Irwan. Jadi nggak ada diagnosis 3, diagnosis selalu 1. Mas, ini ada lagi nih. Silakan. Pak, mau tanya dari Aul. Kenapa sih Bapak memilih untuk menuntut ilmu Chinese medicine bukan yang konvensional atau ilmu medis barat? Apa yang menginspirasi Bapak? Alasan awal Bapak yang membuat Bapak ingin menekuni bidang yang sekarang Bapak pilih ini? Terima kasih. Nah, kalau ditanya kayak gitu, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi memang saya, sejak saya sekolah di FK, itu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Terus terang aja saya. Banyak pertanyaan saya tidak terjawab. Jadi saya terus mencari aja, dan saya ini pernah saya melanglang buana istilahnya ke public health. Sampai saya sekolah, saya dapat master di Australia dalam administrasi kesehatan. Ya, nah, kemudian saya mengajar di FKUI, tapi terus waktu saya ikut sama Fitri kemana ke New Zealand, kemudian saya di sana saya malah sekolah manajemen, bayangin coba, jauh-jauh banget. Saya tetap nggak puas gitu, sampai satu kali tuh entah kenapa tuh saya kepengen nyari, udah gitu saya baca-baca, ternyata di salah satu public university di New Zealand cuma ada 7 public university. Itu punya gitu, traditional Chinese medicine. Saya datang. Nah di sana ada dua ini juga, ada dua istilahnya aliran. Yang satu yang mereka bilangnya apa sih namanya? Western. Mereka bilang barat, versi barat. Jadi mereka jujur gitu, ya, versi barat. Yang satu yang dia bilang original gitu. Yang tradisional bukan tradisional. Jadi western sama tradisional. Saya pergi pertama kali ke situ untuk kajurnya tuh baik banget ya. Terus kamu ngapain datang ke sini? Gini. Oh, kamu salah katanya. Salah arah. Kamu pergi yang ke tradisional. Nah, akhirnya saya sampai ke tradisional itu. Nah, di situ begitu saya masuk kelas pertama aja itu saya udah kayak orang bengong, kayak orang mangap gitu. Ini jawaban yang saya cari yang saya tanya selama 30 tahun. Jadi banyak sekali yang waktu saya itu koas di mana di RSCM itu, saya banyak sekali melihat jawabannya saya nggak ketemu. Waktu di situ saya hari pertama aja saya udah dapat jawaban gitu. Saya bilang ini jawabannya nih yang saya cari-cari, dan betul. Sekarang apalagi setelah praktek ada jawabannya semua. Ada semua jawabannya. Mau apa deh orang datang deh. Mau pakai gatal-gatal atau mau pakai perdarahan hebat. Saya pernah dapat orang yang post terminal. Jadi post terminal, bayangkan. Post terminal, kanker serviks, post terminal. Ibu umur 55 apa ya? Nggak terlalu tua sih. Post terminal. Itu darahnya nguncur kayak air keran. Jadi kalau dia lagi datang, dia udah pakai nepi udah tebal itu, tetap saya mesti ganti spray tempat tidur pasien saya. Gitu. Ngucur kayak benar kali pertama itu dia benar-benar ngucur. Kali kedua udah kurang. Nah, jadi itu saya ketemu itu, tapi begitu saya periksa itu saya ketemu jawabannya, dan setelah saya ketemu diagnosisnya, saya kerjakan dalam waktu 2 minggu darahnya berhenti. Berhenti darahnya. Dan akhirnya dia itu waktu datang, kalau istilah saya badannya setipis kertas gitu. Udah kurus, udah kayak tengkorak hidup. Nah, waktu akhirnya setahun kemudian dia meninggal, dia dalam kondisi yang bagus, kondisi umum, tapi memang ya udah hancur lebur lah ya. Udah dikasih segala macam obat kan. Tapi alhamdulillah, jadi maksudnya sampai terakhir itu dia happy. Sebelum dia meninggal kan saya titip waktu itu saya pergi ke Indonesia ya. Saya titip sama murid saya di sana, Dr. Andri. Dan Dr. Andri cerita waktu terakhir itu, sebelum itu dia sempat kirim pesan ke dia bilang saya happy sekarang. Nah, tadinya orangnya nangis terus kalau lagi di klinik saya, setengah jam mukanya basah, udah nangis terus. Dia bilang waktu terakhir itu dia bilang saya udah gembira, saya tahu katanya saya akan pergi tapi saya gembira sekali katanya. Itu dia udah berdamai dengan keluarganya, tadinya suaminya ribut, berdamai gitu, dan suaminya anaknya satu juga udah berdamai. Dia bilang jadi saya ada jawabannya, kan seneng kan kalau kita punya masalah, kalau ada jawaban kan seneng banget kita. Misalnya ujian dulu kalau nggak ada jawaban kan mencari contekan susah, dosennya killer. Kalau ini ada jawabannya. Dan jawabannya karena apa? 30 tahun mencari ya. 30 tahun bener Van, 30 tahun betul loh Van, saya nggak bercanda. Jadi saya tuh punya istilahnya tuh kalau ada orang tanya itu saya bilang boleh, tapi saya harus periksa dulu minimal 5 kali saya
bilang gitu. Profesor saya dinasti masih 10 kali sampai umur sekarang sampai 85 tahun. Oke deh, saya bilang jadi 5, tapi beban yang 10 itu jadi. Kalau saya udah periksa lengkap, seperti contoh tadi yang Parkinson gitu. Waktu awal saya udah apa namanya, saya lihat dia tuh nangis terus, itu cerita istrinya, jadi pokoknya grief lah, dalam duka. Nah, tapi terus kemudian saya periksa aja, saya nggak mau saya dibohongin sama gaya, nggak mau, karena saya udah ketipu, udah sering banyak, bukan ketipu, jadi saya salah diagnosis. Pernah awal-awal saya bilang, oh ini orangnya kayak gini-gini, oh jangan-jangan dia pemarah gitu. Tahunya setelah saya periksa enggak, malah dia orangnya sedih. Nah, setelah saya periksa si orang umur 29 yang tadi nangis-nangis ini ternyata marah. Marah gitu. Jadi saya ada jawabannya, seneng banget kan? Seneng banget gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat saya betah di Chinese medicine, yang orang bilang, banyak lah orang bilang ini udah apa istilahnya tuh kayak dukun, kayak segala macam. Saya bilang saya punya jawabannya. Yeah. Gitu. Makanya saya suka bilang sama orang, ini datang nih kamu mau cerita apa, mau dengan kondisi apapun, saya bilang kasih saya waktu untuk periksa, maka saya akan temukan jawabannya. Gitu loh. Ada lagi ya? Mana nih? Ada lagi nih. Ini dari Berti. Oh, Berti. Emosinya sudah lama terjadi, apa sekarang masih bisa mempengaruhi organ utama tadi? Wih, Berti, apa kabar Berti? Gini loh Berti, saya punya pasien Parkinson dan Alzheimer umurnya 70, bayangin. Parkinson dan Alzheimer. Kalau jalan harus dipapah sama suami sama perawatnya. Kayak gempa bumi terus dia, goyang terus. Kiri kanan depan belakang goyang. Udah gitu udah nggak bisa ngomong, lupa segala macam. Dan ternyata setelah saya periksa 5 kali, ketahuan bahwa dia itu paru-parunya kena. Jadi dia duka karena dia pernah 63 tahun yang lalu, bayangkan coba. Jadi Parkinson itu baru berlangsung sekitar 6 tahun kalau nggak salah, saya lupa ingat ya. Bahkan sekitar itulah, belum lama. Dia salah satu tokoh wanita di New Zealand. Nah, jadi Parkinson itu sekitar 6 tahun yang lalu lah. Alzheimer-nya katanya udah lebih awal. Nah, itu saya ketemu 63 tahun yang lalu, bapak tirinya, waktu itu bapaknya meninggal, bapak tirinya ngomong nggak enak sama ibunya, bukan sama dia overheard. Dan dia lagi di kamar. Si bapak tirinya ngomong, atau kamu atau dia, gitu. Maksudnya saya harus pergi dari rumah gitu. Dan itu terngiang-ngiang terus 63 tahun yang lalu. Ya udah saya benerin paru-parunya. 3 bulan kemudian dia udah bisa jalan dengan apa sendiri, udah nggak perlu dipapah. Sulap enggak ada sulap. Diagnosis. Nggak ada sulap dalam Chinese medicine. Semuanya berdasarkan data. Nah, saya kalau misalnya ada orang bilang, "Wah, ini kayak dukun." Enggak, saya punya datanya kok. Satu lagi orang umur 69 dengan dialisis 3 kali seminggu. 69 tahun. Itu mertuanya sahabat SMA. Dan saya ketemu bahwa dia itu punya rasa duka juga, kebetulan ini paru-paru juga. Sejak dia umur 4 tahun, 65 tahun yang lalu. Itu yang terlama yang saya pernah ketemu. 65 tahun yang lalu. Apakah bisa mempengaruhi? Sangat, Berti. Makanya Berti kalau lagi sebel udah jangan disimpan, buang aja Berti. Gitu. Untung nggak sebelah sama saya kan. Kalau sama Fitri kan sohib terus kan, tapi sama saya nggak tahu. Nah, jadi bisa. Yang penting diagnosis deh. Orang mau ngomong apa saya bilang diagnosis, cari gitu aja. Ini Arya, ini salah satu murid saya kan. Ini kalau udah saya ngomongin soal diagnosis, dia kupingnya udah pengang, dia udah pekak dia udah. Saya bilang diagnosis ya, udah gitu. Susah Om, cari, saya bilang gitu. Udah cengengesan dia tuh. Nah, jadi memang diagnosis. Bahwa obatnya itu seperti apa, misalnya dia itu sayuran atau buah-buahan ya. Ada saya buat kayak korma, saya juga pernah gitu ya. Itu semua ada dasar diagnosisnya, tapi sehingga obatnya itu sangat spesifik. Jadi tadi itu Fani nanya soal bayam kan? Yeah. Jadi bayam itu tidak untuk semua orang dengan kelemahan liver, Pak. Ini kalau mau ngomong lebih detail ya, lebih dalamnya. Karena liver itu dia bentuk kelainannya itu bisa macam-macam. Ada liver mandek, ya, kemudian panas. Ada liver kurang darah, ada liver kurang cing, ada livernya kosong,
Nah, setiap bentuk diagnosis itu mempunyai keperluan atau obat yang cocok atau alat atau apa untuk dirinya. Jadi nggak bisa bayam untuk semuanya, nggak bisa. Udah jelas bayam hanya untuk liver. Jadi kalau bukan liver udah nggak bisa bayam, udah jelas satu itu. Itu aja liver aja belum tentu dikasih bayam. Kadang-kadang kalau dia parah, misalnya parah banget liver dia kosong, saya mesti kasih hati ayam atau sate kambing. Hati ayam itu bagus, atau hati ayam macam-macam. Bisa hati sapi, bisa hati kambing, bisa hati babi, nggak masalah gitu. Nggak masalah jadinya gitu. Tapi itu makanya diagnosis itu tidak bisa dikesampingkan. Nomor satu, nggak ada diagnosis, jangan buang waktu ngajak diskusi. Iya. Apa maksudnya istilahnya kalau sama-sama terapis ya. Kan saya suka ditanya tuh sama praktisi, saya bilang, ini Anda dapat diagnosisnya gimana caranya gitu. Kalau misalnya dia bilang, waduh saya nggak tahu nih dapat diagnosis, udah deh kita stop aja di diskusinya. Ngapain? Kita nggak tahu kok apa istilahnya sasaran tembaknya nggak tahu. Kita mau nembak misalnya ada burung di atas pohon beringin, tapi ngomongnya nih burung banyak banget, ada 1000 burung. Ya gimana dong? Gitu loh. Itu sangat saintifik. Jadi di luar dugaan, dan makin saya belajar, saya makin ketemu bahwa Chinese medicine itu sangat saintifik. Tadi siapa tuh Pak? Siapa Aditya itu Dharma? Sangat spesifik, sangat saintifik. Dan sangat bergantung pada data. Jadi kalau misalnya ada terapis atau praktisi yang ujuk-ujuk dia datang-datang, udah nih resepnya kayak gini-gini, nggak diperiksa, ya pertanyaan besar gitu loh. Ini saya nggak mau ngejelekin orang ya, tapi pertanyaan besar gitu. Sangat saintifik, sangat bergantung kepada data. Orang yang bilang Chinese medicine tanpa data, saya rasa dia perlu baca bukunya, Huang Dinejing. Lebih tepat lagi dia perlu sekolah. Jangan-jangan dia nanti menjadi ahli yang paling hebat karena dia udah terbengong-bengong. Banyak orang yang terkaget-kaget gitu setelah dia belajar. Gini ternyata Chinese medicine di luar dugaan. Jadi kalau orang bilang itu Chinese medicine itu sangat kuno, ya menurut saya dia harusnya belajar dulu lah, baca dulu lah. Jangan bikin kesimpulan. Kesimpulan yang tanpa data gitu. Iya. Saya punya teman yang dia nggak mau ngomong sama saya. Dia bilang, kamu bikin aliran baru dalam kedokteran. Ya udah, saya jamin aja kan. Oke, saya bilang gitu. Udah nggak usah ngirim apa-apa lagi sama saya. Oke, terima kasih. Kemarin dia balik lagi ke saya nanyain apa gitu segala macam. Nggak tahu dia dapat pangsit dari mana. Jadi saya bilang itulah kita ini apalagi dari UI ya, ini teman-teman dari psikologi UI ya, saya bilang kita ini kan namanya kan kita diajar oleh para saintis yang hebat. Nah kita harus juga menjadi saintis juga. Bagaimana menjadi saintis yang baik harus terbuka kepada informasi baru. Ya, jangan terus udah gitu mentang-mentang kita udah gurunya boleh dibilang dari barat, lebih spesifik lagi dari Amerika. Kalau udah jangan boro-boro dari Asia. Yang dari non Amerika aja udah nggak mau terima. Ya, saya bilang. Itu namanya bukan saintis itu. Ya. Itu namanya wawasan luas ya. Iya, sangat iya. Makanya saya selalu terbuka untuk kalau ada orang minta tolong saya menjelaskan, saya sangat terbuka. Tapi saya bilang Anda harus terbuka juga, gitu. Kalau misalnya enggak ya nggak bisa. Jadi makanya tadi pertanyaan Berti itu bagus juga. Kenapa kok bisa bukan siapa tadi yang satu tuh. Ada yang tanya. Nah itu kenapa bisa istilahnya kegaet gitu ya. terpincut sama Chinese. Karena saya ini orangnya sangat rasional. Saya orangnya sangat rasional. Nah, yang satu yang senang sama Fitri karena dia juga orangnya bisa memberikan istilahnya argumen-argumen rasional juga sama saya gitu ya, sama Fitri gitu. Dan juga teman-teman psikologi ini ya. Nah, jadi waktu saya ketemu itu saya bilang ini ada rasionalisasinya. Sayangnya orang nggak ngerti, orang nggak tahu gitu. Pengetahuan mengenai Chinese medicine ini yang asli loh ya, yang asli. Banyak itu. Kayak soal makanan aja misalnya kenapa mesti bayam? Tadi kembali ke bayam karena memang bayam itu dia memperbaiki dan membuat liver itu menjadi lebih adem istilahnya, lebih sejuk. Karena kalau liver lagi panas, liver lagi jelek, liver lagi panas biasanya liver panas dan itu kecenderungan. Jadi kecenderungan alamiah. Jadi
jadi apa namanya natural directionnya daripada si siapa tuh liver. Dia kalau lagi nggak beres dia panas. Nah, bayam itu bikin adem. Gitu, bikin adem. Jadi ada penjelasannya. Saya punya penjelasannya. Kalau ada orang kenapa mesti bayam? Nggak bisa pakai ini. Nggak bisa misalnya pakai apa tuh kol misalnya. Ya enggak. Dan itu di dalam bukunya itu disebutkan karakter daripada liver itu warnanya hijau. Hijau tua. Nah, bayam warnanya hijau tua. Dia berdaun lebar. Seperti apa? Liver juga dia itu kan lobusnya kan lebar-lebar. Ada semua, bayangkan 5.000 tahun yang lalu belum ada itu apa namanya tuh mikroskop, belum ada spektroskop, belum apa. Mereka itu udah memperhatikan hal-hal yang sifatnya itu apa namanya alamiah gitu. Dan semua ada penjelasannya. Saya senang banget kalau misalnya tanya yang itu misalnya tadi saya suka ngebayang-bayang ada yang tanya kenapa kok bayam gitu. Udah saya jelasin aja gitu. Iya. Mas, ada lagi nih. Ferti Wijaya mengenai food therapy setelah dapat diagnosa yang tepat, makanan diberikan berapa lama, Dok? Apakah tergantung parah atau tidaknya? Sama, parah atau tidaknya kita kan bisa lihat dari diagnosis. Liver sekosong apa atau sepanas apa, semua diagnosis. Makanya saya bilang, bosen nih kalau ngomong sama saya, karena saya pasti ujungnya diagnosisnya gimana. Gitu. Jadi semua, jadi misalnya ada yang 3 bulan, karena nggak bagus. Ada yang bisa, misalnya ada yang 6 bulan. Saya sih nggak pernah lebih lama dari 9 bulan sih selama ini, alhamdulillah ya. Jadi kalau 9 bulan biasanya udah sembuh sih. Jadi misalnya saya punya pasien yang angina pectoris, nyeri dada hebat. Nah, terus saya suruh dia meditasi, dia suruh zikir malam-malam 30 menit setiap malam. Dalam waktu 2 minggu, udah boleh dibilang hilang lah, hampir hilang nyeri dadanya. Ada orang yang, itu dari empedu dia, ada orang yang juga dia punya masalah dengan empedunya 6 bulan. 6 bulan, terus saya kasih, dosisnya saya kasih dia meditasi juga 2 kali sehari 5 menit. Nah, dia lebih lama. Karena gini, di dalam Chinese medicine itu, seorang praktisi itu, dia mirip kayak tukang kebun. Jadi dia datangnya itu pakai alat-alat sederhana, yang nanti dia periksa kebunnya, ini akarnya gimana, ini ada hama gimana, segala macam. Mesti dipindah nih tanamannya ke kiri, ke pojok sana, segala macam. Dia datangnya nggak pakai bulldozer. Nggak, pakai pacul kecil gitu. Dia hati-hati sama tanamannya itu, diajak ngomong tanamannya gitu. Alamiah selalu, perubahannya selalu alamiah. Banyak orang kecewa berobat sama, ini Arya suka cerita, ini pasien udah berobat bertahun-tahun sama spesialis, katanya nggak tambah sembuh, datang ke saya, belum sebulan udah ngomel, udah ngoceh. Ya, saya bilang, kan jelaskan. Jelaskan gitu. Jadi, dia itu alamiah perubahannya. Cuma kalau dia udah berubah, jadi ya, istilahnya membaik ya, dia akan menetap. Menetap dia. Jadi sustainable. Kenapa bilang sustainable? Karena cara perawatannya itu sederhana. Kalau orang udah sembuh, misalnya dikasih bayam 3 bulan, udah bagus livernya, gejalanya udah hilang duluan biasanya sih. Nah, livernya bagus. Nah, kalau livernya udah bagus, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan ya dia harus hati-hati sama makanan yang dilarang. Nah, dia harus menjaga makanan, dia harus istirahat dengan benar. Ya, istirahat benar contohnya apa? Tidurnya jangan lewat jam 11 malam. Kalau bisa jam 11 udah nyenyak betul. Dan dia harus jaga emosi. Apa misalnya? Kalau ada orang ngajak berantem, tinggal aja. Emangnya apa namanya dia bikin sehat? Ya, tinggal aja. Peduli amat gitu. Terus begitu jangan bukan ini saya nanti saya kasih contoh satu. Jadi udah caranya gitu. Jaga makanan, jaga istirahat, dan jaga emosi. Itu udah. Bayamnya ya mau dimakan terus silakan. Biasanya orang nggak mau berhenti karena enak kan. Buka kan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau berhenti, nggak masalah. Sustainable. Gitu. Permanen. Gitu. Jadi ini saya ambil contoh nih kemarin nih yang Parkinson. Dia datang kontrol ke saya, terus udah gitu yang 79 tahun itu kan. Ini kok saya suka ada sesak napas, saya periksa. Saya bilang Bapak ini suka kesel lagi nih, livernya turun lagi. Terus saya bilang saya kebetulan bisa menemukan apa sih alasan di balik itu. Nah, ketemu ternyata dia itu dapatnya itu keselnya itu karena dia nonton TV. Jadi saya bilang, Bapak kurangin ya TV, kalau bisa berhenti nonton TV. Oh gitu ya, langsung itu dia. Udah TV-nya udah dikeluarin udah.
Dia kan sendiri karena istrinya udah meninggal. TV-nya udah nggak tahu kemana itu. Di klinik saya nggak banyak sih. Ada beberapa orang jual TV karena saya bilang selalu berhenti TV. Karena itu mengganggu emosinya dia. Dan itu serius. Dan dia bilang setelah kemudian saya ketemu lagi, dia bilang sekarang saya nafasnya lebih enak, lebih lega, dahaknya auto berkurang. Bayangin nggak nonton TV ngurangin dahak, obatnya di mana? Pak Aditya tuh nggak nonton TV kurang dahaknya coba Pak. Ayo Pak. Mendingan apa Pak Aditya nih ini aja ngumpulin pasien-pasien saya yang mau jual TV terus dijual lagi karena mereka jualnya murah. Diagnosis Pak Aditya. Terus tadi apa Pak Irwan, Pak Irwan. Diagnosis nomor 1. Tanpa itu buang waktu percuma. Buang waktu percuma. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Jadi kalau udah ketemu sama praktisi yang bisa diagnosis, waduh, udah deh, jaga deh. Saya nggak pernah nyebutin ini segala macam kecuali ya misalnya udah maksa bener ya udahlah tanya sama Arya saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak bisa bilang gampang carinya ya itu yang periksa nadi dengan cara TCM loh ya, yang melihat lidah juga dengan ukuran TCM. Nah di situ baru gampang. Identifikasinya ya, identifikasi daripada praktisi yang menggunakan cara-cara sesuai dengan aging. Iya. Jadi udah jam 5 lewat, masih ada beberapa pertanyaan. Boleh. Tante Gomba nanya dong, Tante Gomba. Itu tuh, silakan Tante Gomba ya, monggo. Jadi begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Jadi karena memang saya itu pengalamannya di kanker anak, maka yang akan saya tanyakan adalah, memang kalau anak dengan kanker, tidak berapa lama dia sembuh, kemudian dia relapse, tentu yang rusak itu di dalam relapse pertama itu liver dan limpa. Apakah itu ada hubungannya karena dia penyakit pengobatan yang lama, jadi dia marah dan dia cemas dan anaknya jadi melankolis. Jadi yang saya tanyakan rusaknya karena perasaan atau emosinya, atau emosinya timbul karena rusaknya liver limpa. Itu pertama. Terus yang kedua, semua obat-obat yang diberikan berupa makanan-makanan yang alamiah, apakah itu boleh bersama-sama dengan kemoterapi, Dok? Karena kalau anak itu pasti udah ada jadwalnya kemo yang sekian tahun ya. Tapi untuk menguatkan dia dengan kekuatan badannya, dia memakai TCM itu, dan kalau kemo dengan sayur-sayur itu kan malah bagus gitu loh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Gombak. Yang pertama mengenai liver dan limpa gini loh. Saya mesti bertanya lagi, itu diagnosis apa gitu? Diagnosis dari laboratorium rumah sakit atau diagnosis TCM, karena beda konsepnya. Gitu. Sangat berbeda. Saya ambil contoh misalnya jantung ya. Jantung itu kan kalau itu kan saya tahu bener lah EKG, angiogram, kemudian PET scan, CAT scan segala macamnya. Kalau di di Chinese medicine kita cuma melihat nadi sama lidah. Dan yang dilihat 3 tadi itu, Qi, Jing, sama Shen. Nah, jadi kita nggak ngelihat HB-nya, nggak ngelihat EKG-nya, grafiknya segala macam, nggak. Jadi harus dilihat dulu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan cara yang bukan TCM, maka penata laksanaan terapi TCM tidak bisa digunakan sama sekali. Kita nggak tahu. Banyak orang kalau datang ke saya nih, pertanyaannya bagus juga. Banyak pasien yang datang ke saya itu, dia bawa, apalagi orang-orang tua nih, kan pasien saya rata-rata 70 tahun yang ke atas. Dia bawa satu gepok itu hasil laboratorium dia selama 40 tahun, bayangkan coba. Satu tas ekolak itu datang. Gitu. Saya, kalau misalnya masih muda, biasanya saya bilang, saya nggak pakai ini. Kalau udah tua ya saya pegang-pegang, saya terus bolak-balik sedikit, terus saya masukin lagi ke tasnya. Karena memang nggak dipakai. Nggak dipakai buat apa? Nggak, di situ nggak ada data Jing sama Shen, mau diapain? Masa saya, coba kan saya sopan-sopannya kan. Sopannya udah. Tapi kalau yang itu saya langsung bilang, saya yang muda-muda saya langsung bilang, saya nggak pakai ini karena nggak ada Jing dan Shen, nggak bisa dipakai. Analisisnya
analisis dari apa namanya data pemeriksaan itu hanya dengan melihat Kijing Dansen. Saya mau gimana? Mau bohong-bohong nggak bisa. Gitu. Saya orang yang selalu apa namanya dalam kesulitan karena kalau saya ngomong saya nggak bisa ditekuk-tekuk gitu. Kalau secara terpisah bagaimana, Dok? Jadi secara terpisah ketika dia sedang istirahat kemo misalnya, kemudian dia minta diperiksa di TCM-nya. Jadi itu untuk menunjang bertambah sembuh gitu gimana tuh, Dok? Enggak ada masalah itu. Boleh aja. Enggak ada masalah gitu. Asal dia diperiksa dengan lengkap ya. Di Chinese medicine ya dengan CCM diperiksa dengan lengkap. Gitu kan. Jakarta jadi, ada ya, Dok ya, sama Mas Aryo itu ya? Coba tanya sama Dokter Arya ya, silakan. Terus yang kedua tadi mengenai apakah bisa digabung? Bisa aja. Saya sering ya nggak sering sih. Ada pasien-pasien yang dia masih dalam siklus kemo. Jadi kan dia kan biasanya kan 3 minggu. 1 minggu di kemo, kemudian 2 minggu istirahat. Itu seluruh dunia tuh kayak gitulah. Biasanya 6 kali juga. Saya sampai hafal tuh 6 kali. Betul kan? Betul kan? Nah, itu dia misalnya datang dia pada setelah kemo yang kedua karena dia tambah parah segala macam. Ya udah saya tanganin aja. Tanganin aja. Tapi ini saya mau kasih tahu pengalaman saya. Biasanya kalau dia pengobatan TCM-nya tepat, maka tubuh akan menolak obat-obatan yang dianggap sebagai racun. Saya punya pengalaman ada orang yang mulai dari dia sering tiba-tiba sering buang air kecil, sering pipis, buang air besar sampai muntah. Saya kemarin nangani pasien dengan kanker pankreas, dengan kanker pankreas. Ya, nah kemudian satu kali waktu dia datang dia cerita kemarin katanya, Dokter Sony kemarin saya datang pulang dari sini, malam saya muntah, sekaligus muntah semua keluar. Nah saya tanya sama dia, waktu kamu habis muntah gimana rasanya? Apa pusing? Apa gimana? Enggak, malah saya lebih seger katanya. Rupanya badan mengeluarkan si racun itu. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat saya dan banyak orang yang akhirnya karena dia itu bagus. Saya punya pasien dengan kanker perut, kanker pencernaan lah sebenarnya, bowel cancer, yang setelah dia di kemo 2 kali, dokternya stop. Sampai saya kaget, ternyata hasil laboratorium itu menunjukkan semuanya bagus, bahkan kankernya hilang. Dan dokter yang saya senang, dokter yang nanganin dia, spesialis onkologis yang nanganin dia itu jujur. Udah nggak ada sel kankernya, ngapain lagi ditembakin? Ngapain lagi dibom? Nggak ada kok. Sebenarnya juga kalau sudah dengan TCM juga nggak perlu dong ya dengan. Iya, tapi kan orang kan misalnya dia kan kalau sudah dia dikasih tahu itu kan dia pikir dia harus pengen selesai. Nah, banyak orang yang alasannya gitu. Baru tabrakan gitu ya. Gimana Tante Gembak? Gimana Tante Gembak tadi? Ya, jadi lagi pula kalau hal yang baru kan nanti ibunya percaya, tapi bapaknya. Iya, nggak masalah. Kita harus. Saya nggak masalah ada orang-orang datang, saya nggak tahu ini. Banyak saya punya pasien. Kalau orang kebetulan saya ya mohon maaf saya bukan sombong ya, tapi karena saya di sana prakteknya. Jadi mereka bilang ini kalau orang mulia itu orangnya ceplos aja. Dia bilang saya nggak tahu, nggak yakin ini bisa nggak nolong saya gitu. Saya bilang nggak masalah. Yang penting kamu ikut aja sama resep-resep saya. Dan saya selalu ngomong di sana karena saya full therapist kan. Saya bilang nanti resep saya itu saya janji sama kamu resep saya itu akan selalu mudah carinya. Saya bilang murah, affordable. Saya bilang easy, affordable, atau cheap gitu. Saya bilang yummy. Saya bilang enak. Saya janji. Saya bilang kalau saya sampai ngasih kamu yang nggak 3 ini, kamu bisa marah sama saya. Iya, saya bilang gitu. Saya biasanya kasih itu. Jadi saya udah ngeresepin orang pakai macam-macam. Ada yang pakai soto Bandung, ada yang pakai. Kemarin bakso urat tuh Mas. Bakso urat. Iya benar. Memang itu soto Bandung sering saya itu kalau saya misalnya perlu orangnya supaya makan lobak ya. Lobak. Nah, saya tunjukin nih resep soto Bandung ini. Gimana kami bikinnya? Gitu. Nah, gini. Bule ini mau belajar, dia bikin gitu. Dia makan soto Bandung. Oh, sama ini, kerang. Dimasak pakai santan. Ya, kalau di sana pakai wine kan? Ya, pakai wine boleh aja saya bilang sedikit. Ada orang yang di sini sih kotor kali Mas. Apa? Kalau kerang di sini kotor. Oh, ya enggak nih ada merkurinya banyak.
Oh, kalau di New Zealand ya enggak lah. Iya, kalau yang di sini iya enggak. Ini saya kan cerita maksud saya makanannya itu bisa dibikin enak. Kemarin nih ada bayi bukan bayi, anak umur 3 tahun, saya suruh ibunya pakai daun singkong, dimasak pakai apa namanya itu santan kuning. Saya kalau ketemu masakan itu saya minum loh, itunya kuahnya benar-benar. Iya, enak. Iya, alhamdulillah. Udah bagus kan? Mana? Udah bagus. Pak Irwan kayaknya gelisah banget, ada yang pengen ditanya. Terima kasih, Pak Aditya nih saya lihat fotonya udah agak tenang nih, saya coba baca emosi dari muka walaupun nggak benar. Nggak, jadi kayak gitu. Jadi semua tergantung diagnosis. Nggak bisa enggak. Kalau diagnosis kita benar, beres. Dan itu membuat Tante Goma nggak usah khawatir gitu. Kalau diagnosisnya benar, gitu ya. Ini saya bukan promosi nih, saya nggak disuruh sama Arya nih. Soalnya Arya udah udah nolongin saya banyak. Jadi bukan terus nanti bisa ditraktir. Enggak, Arya nih udah lagi nolongin anak umur 10 tahun dengan kanker nasofaring. Benar ya? Berapa ya? 10 tahun ya? Ya, umur 10 tahun. Dengan kanker nasofaring? Iya. Tadinya badannya, tahu nggak, kulitnya dikirim sama Arya ke saya tuh. Udah saya nggak minta, dia kirim aja sama saya tuh. Dia kirim, kulitnya tadinya itu pucat kebiruan, bayangin. Saking udah darahnya mungkin udah nggak ada darah merahnya kali, oksigennya nggak ada. Dalam waktu berapa minggu ya? 2 minggu? Udah mulai merah muda. Dalam 2 minggu udah merah muda. 2 minggu udah merah muda gitu. Nah sekarang ini udah sebulan, udah lebih merah muda. Jadi apa tuh namanya, kondisinya juga lebih bagus, makannya lebih bagus kata Arya. Iya. Yang penting diagnosis. Tapi kalau Arya kalau tanya sama saya jangan sangka itu. Dia cuma ini aja bertahan. Saya kalau udah ngasih tahu diagnosis ya diam di situ. Nah, gitu. Jadi apapun ditanya selalu ujungnya jawaban saya selalu diagnosis. Nah, tapi seperti tadi Tante Gombak tanya soal itu, saya bilang diagnosisnya dia tuh yang namanya disebutkan limpa sama liver yang jelek pakai pemeriksaan apa? Nggak bisa, nggak nyambung. Gitu, nggak nyambung. Jadi sayang sekali kalau misalnya ada kesempatan ya orang tuh putus. Jadi nggak nyambung kalau misalnya itu ada orang kesempatan untuk sembuh tapi ternyata tidak dipakai, kasihan juga gitu kan. Tapi mau bilang apa gitu. Iya. Gimana Fani? Siapa? Nanya dong Dok, dengan Elaine, izin sorry nggak pakai video. Oh itu nggak apa-apa. Ya. Tadi itu sempat dibahas katanya 5 organ ini bukan yang dicari, bukan maksimal tapi optimal. Betul. Nah, boleh tahu optimalnya dari masing-masing itu berapa? Karena kalau orang awam pikir, wah kalau bukan 100 berarti ini nggak sehat gitu kan? Betul. Jadi optimalnya itu kalau dari pengalaman saya sekitar 60-70% lah. Nah, cuma untuk mengetahui 60-70% karena ini kan rada subtle gitu. Jadi kita harus yang dipakai sebagai ukuran itu adalah 60-70% daripada daripada fungsi limpa. Ini udah ngomong ini hal yang sangat detail ya, sangat teknis ya. Jadi itu limpa harus dicari dulu 60-70% dan itu semua akhirnya itu dibandingkan dengan 60-70% limpa. Jadi limpanya harus dicari dulu. Dan itu harus dengan pemeriksaan nadi. Nggak bisa lidah. Nah, pemeriksaan nadi ini belajarnya 15 tahun. Wih. Saya nggak mau bohong loh. Saya bilang apa adanya. Iya Dok. COVID ini kan lagi heboh ya. Katanya kan kalau COVID ini ke paru-paru. Iya. Adakah saran bagaimana supaya bisa menghindar atau meminimais? Gini. Ini saya sampai mau bikin kursus nih buat para praktisi ini di Lampung gitu ya. Tadi ada wakilnya tuh, tapi udah pergi dia, udah pulang. Udah ini berhenti. Jadi kalau di Chinese medicine semua yang seperti itu hanya gejala. Satu, sesak nafas, batuk, demam tinggi, segala semua gejala. Penyebabnya bisa dari mana-mana, bisa beda-beda tiap orang. Itu satu, itu gejala. Yang kedua, yang namanya mikroorganisme, virus kah, bakteri kah, atau yang lain lah, misalnya
satu lagi itu apa tuh? Kok lupa saya. Ya pokoknya mikroorganisme lah. Jamur kah? Nah, itu disebut sebagai pengganggu, salah satu dari 6 pengganggu. Dan di Chinese medicine itu dia tidak dilihat di data, tapi tidak dipakai dalam analisis. Gitu loh, Elaine. Jadi terus udah gitu gimana itu kita melihatnya? Jadi kita selalu melihat diagnosis orang itu. Gitu. Saya udah pernah ketemu sama orang dengan gejala COVID ya, terus terang ya. Ada 2 orang ya, yang satu dengan batuk hebat dan dahak, yang satu dengan demam tinggi. Nah, kebetulan aja nih, dua-duanya itu datangnya dari jantung. Ya saya obati jantungnya. Saya nggak ngobatin paru-parunya, saya ngobatin jantungnya. Yang satu demam, dan dua-duanya bagus. Yang satu batuknya dalam 3 hari udah hilang. Yang satu demamnya dalam 1 malam hilang. Jadi selalu dilihat diagnosis. Diagnosisnya dilihat. Kita mau pakai apapun, jangan kan COVID. Kanker udah pos terminal, tetap diperiksa itu dia. Misalnya kayak tadi pasien saya dengan kanker serviks yang darahnya mengalir ini ya, dari bawah ya, provaginam. Itu udah kayak keran air. Terus saya kalau misalnya saya mau taruh jarum, ditaruh di mana? Di perut. Ya enggak, kalau Chinese medicine enggak. Orang-orang pendahulu itu, bukan saya ya, pendahulu. Mereka itu jenius. Periksa. Setelah diperiksa saya waktu itu tahu bahwa oh ini dari jantung juga kebetulan waktu itu. Ya udah saya perbaiki jantungnya, darahnya berhenti sendiri. Gejalanya hilang sendiri kalau penyebabnya udah ditangani dengan benar loh ya. Dengan benar. Gitu. Jadi semua itu kembali ke diagnosis. Semua. Ya, nggak ada yang nggak pakai diagnosis, nggak ada. Sakit kepala saya nangani orang migrain, orang vertigo, kelayangan 7 keliling, ya, semua itu diagnosis. Ditangani setelah ditemukan diagnosis. Gitu. Ya, saya bersyukur gitu pasien-pasien di tempat saya itu mereka itu berat-berat kalau misalnya datangnya cuma kadang-kadang ini saya suka bersin-bersin kayak gitu ya saya senang banget gitu walaupun itu belum tentu mudah juga. Tapi maksudnya gini loh. Apapun gejala yang dibawa sama orang atau sama pasien saya tidak menjadi masalah. Yang penting saya melakukannya secara prosedural. Apa yang disebut prosedural? Nah itu kalau misalnya mau belajar TCM ada namanya 4 pemeriksaan segala macam, detail lah. Tapi mencari diagnosis itu tidak bisa dikesampingkan dan itu merupakan langkah yang pertama dan utama. Mau pakai apapun. Contoh gebak masih ada nggak nih? Nah kalau tombak masih ada, saya punya pasien umur 3 tahun dengan leukemia yang datangnya dari jantung. Saya obati jantungnya. Pakai apa? Pakai daun singkong. Nggak ngetop kan? Tapi sembuh gitu aja. Pakai daun singkong. Gitu. Jadi kalau diagnosis ditemukan, diagnosis yang tepat ya ditemukan. Jenis obatnya dan jenis alat yang dipakai untuk mengobati itu sangat sederhana. Nggak usah keren-kerenan. Tapi itu merupakan satu hal yang juga menjadi, istilahnya itu penghambat atau penghalang. Orang jadi nggak percaya gitu, tambah nggak percaya. Masa diobatin daun singkong, masa diobatin bayam gitu. Susah memang. Dan saya nggak suka ngumpulin testimonial. Saya bilang saya nggak perlu. Pasien saya nawarin, saya bersedia Sony, bule-bule nih. Kalau kamu perlu testimonial, saya akan tulis. Enggak, ngapain saya bilang gitu. Gitu saya bilang enggak, saya nggak suka gitu-gituan. Emangnya saya selebriti apa gitu. Enggak, Satu pertanyaan lagi dong. Silakan, Elaine. Sorry ya banyak nih. Enggak boleh. Buku kalau referensi untuk orang awam, artinya yang mudah dicerna untuk orang awam, itu ada nggak dok? Terus dokter sendiri katanya kan mau bikin buku, kapan dong? Iya ini ya doain. Ada buku ya, cuma bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia belum ada. Yang buku yang bahasa Inggris yang nanti coba tanya sama Arya tuh. Ada buku dalam bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai Chinese medicine. Oke, nanti bisa ada di ya nanti diinfo oleh Arya. Ya, nah jadi itu dia pakai gambar banyak itu, dia menjelaskan dan dia benar. Banyak orang yang dia mencampur adukan kedokteran konvensional dengan Chinese medicine, akhirnya malah ngaco gitu.
Tapi ada yang bagus itu bukunya kecil gitu, yang menjelaskan Chinese medicine dan berdasarkan teori yang benar gitu. Chinese medicine yang asli itu apa namanya sederhana dan selalu alamiah gitu. Tapi seperti saya bilang tadi selalu apa tuh berdasarkan kepada data. Nggak bisa enggak. Ya, kalau ada orang apa nggak berdasarkan data, saya mohon maaf deh, nggak bisa nerusin apa percakapannya apa diskusi gitu. Iya. Baik dok, makasih banyak dok. Sama-sama, Elena tuh hubungin Arya tuh apa ya, namanya? Makasih dok. Iya, ada semua sana. Iya. Mungkin saya rasa udah setengah jam lewat nih, hampir setengah jam. Iya. Terima kasih Fani ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Arya, terima kasih sekali. Ya.